Alhamdulillah Jelas. jelas Kak. Jelas. Oke. Wajah jelas wajah? Masih yang dulu kok Oh, wajahnya. oh saya Jelas. di Jelas Pak, Jelas. Wajahnya masih yang Jelaskan. dulu aman. Nah, Baik. nama Siap. Baik, ya Bapak Ibu boleh kita mute dulu ya. Mari kita mulai sesi belajar kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes kan. Rampes. Baik, semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini 175 ya yang hadir dalam room keren kita. Sebelumnya tentu perkenan rasa syukur dan bangga begitu ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kuota detak dan detik tersaji begitu Bapak Ibu ya, setelah lama komunitas pendidik belajar ID tidak menggelar webinar. Nah, hari ini di seri ke-58 ini optimal kita hadir kembali, belajar bersama, menyapa Bapak dan Ibu, supaya semuanya optimal bisa terus belajar. Bangga karena punya sahabat, tim yang sangat keren, luar biasa, sahabat-sahabat di rekan-rekan ya, ko-kapten dari pendidik belajar ID Jawa Barat, Kang Yayan tadi sebagai moderator, Kang Anto juga sama, Kang Agus, Kang Erwin, kemudian tadi saya bilang Kang Iki, begitu ya. Dan teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan, rekan-rekan ko-kapten belajar ID Provinsi Jawa Barat, lama tidak jumpa ya karena kegiatan terakhir di Jakarta Kang Dero tidak hadir, bentrok dengan kegiatan lain. Nah, alhamdulillah hari ini bisa menyapa rekan-rekan semuanya. Semoga teman-teman ko-kapten sehat semuanya, Kang Agus, Kang Yayan, Kang Chen, Kang Erwin, Alhamdulillah, sehat, Kang. Teh Ai, ya alhamdulillah Kang Agus ya. Alhamdulillah, sehat Kang. Ya, Sehat juga, Kang Cenal, Kang Erwin tuh. Ya, Bapak Ibu ini adalah para ko-kapten kami begitu ya. Di Kang Acep juga terlihat. Nah, gitu mararuncul ya. Jadi tiasa disapa karena katingali gitu ya. Nah, alhamdulillah Kang Acep ya, nih sehat Bertuang, terlihat. Kang. Oh ya. Siap, menuju tuang nanya. Nah, Bapak Ibu ini ada yang dari timur, barat gitu ya, tengah ya, sedang makan katanya Kang Acep ya. Sehat, senang sekali ya. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim secara virtual. Mudah-mudahan meskipun jarang berjumpa, tapi semangat membara untuk terus menggelorakan rumah pendidikan, digitalisasi pembelajaran ini akan terus optimal disajikan. Kemudian selanjutnya juga rekan-rekan, sahabat guru pembelajar, ya komunitas pendidik belajar ID Jawa Barat, selalu muncul pertanyaan ketika link ini di-share, contoh di sahabat Kang Dero gitu ya, di-share karena sahabatnya banyak di seluruh Indonesia. Apakah komunitas ini eksklusif atau inklusif? Maka jawabannya adalah kami komunitas inklusif. Kalau eksklusif ini hanya lokal Jawa Barat saja, tapi kami adalah komunitas inklusif untuk seluruh guru, seluruh jenjang, seluruh provinsi yang sifatnya mau belajar dan terus mengembangkan kompetensi keahliannya dalam segala hal. Hari ini bismillah ya, dalam waktu 1 bulan 2 kali, mulai ke depan, nanti kita akan optimal menggelar lagi webinar-webinar keren bersama komunitas pendidik belajar di Jawa Barat. Di sini kita punya 29 ko-kapten ya dari 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, dari timur ke barat, barat ke timur ya, dari Priangan, dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor sampai di Indramayu begitu ya, kemudian di Ciamis, di Priangan Timur, di kota juga sama, di Kota Bandung kita punya para ko-kapten hebat luar biasa. Nah, nanti 2 minggu ke depan insya Allah kita berjumpa lagi, kita akan disajikan oleh ini setiap kita nih alhamdulillah teman-teman ya, ini mungkin baru kenalan dengan tim kami di ko-kapten belajar ID Jawa Barat. Kita semua punya keunggulan, keunikan masing-masing. Jagonya Prom AI ada Kang Erwin di sini ya. Jagonya seni Sunda nih Kang Acep, selain kapten juga hobinya luar biasa ini ya, pupuh Sunda di sini. Kang Agus juga sama, Kang Yayan juga sama, Kang Rizky juga sama, Kang Chen nih yang menstreamingkan malam ini, Teh Ai gitu ya. Nah ini semuanya dan teman-teman yang belum disebut juga sama, punya skill dan keahlian masing-masing. Jadi nanti ya pastikan teman-teman guru yang hadir di sini sudah bergabung di grup WhatsApp-nya pendidik belajar di Jawa Barat dan mengklik untuk klik gabung gitu ya, istilahnya mensubscribe komunitas kami di rumah pendidikan atau di ruang GTK yang dulu namanya adalah PMM. Baik, itu prolognya. Teman-teman, boleh kita cek dulu semangat kita ya. Itu di situ ada kolom chat. Beberapa sudah menulis ya. Beberapa sudah menulis. Oke, ini Kang Agus, Kang Acep, Kang Agus Mulyana ini siapa ya? Ditindaklanjuti. Apa ini maksudnya?
Oke, mari kita bertanya yang relevan dulu ya, teman-teman ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan di luar itu tidak kita komentari dulu. Dan kalau memang itu adalah spam, maka berkenan untuk di follow up begitu ya oleh tim nantinya. Jadi suka ada gitu ya yang nge-share dan lain sehingga mengganggu produktivitas kita dalam webinar malam ini yang optimal belajar. Kita cek dulu teman-teman ya, hari ini teman-teman guru ya yang hadir ini boleh cek dulu semangatnya. Ini dari daerah mana saja? Boleh ditulis di kolom chat ya, kabupaten kota, provinsinya. Siap kita jerengkan. Wah, Sumbar tuh Kang Erwin, Jambi tuh Kang Erwin ya, Kang Acep Bandung, Cilengsi, Pangandaran, Ciamis, Depok, Cianjur, Papua juga ada tuh Kang, luar biasa ini, Banten, mana gitu. Cepat sekali nih Kang Acep, Kang Erwin, Kang Yayan tuh, Maluku, Agra, Binta, Sulawesi Tengah, Depok tuh. Wah, luar biasa. Aceh. Kan? Tuh Kang Agus lihat Aceh, Kang Agus, Kalbar tuh. Oh iya. Dari barat sampai ke timur ini. Iya betul Kang, tuh luar dari biasa. Aceh sampai Papua. Tuh sok berkirim-kirim salam, Ti Subang ge aya, Ciomas ge aya tuh ya. Ciomas dekat saya berarti ini. Di sini aja di samping main nih. Webinarnya langsung. Cianjur, Cibeber. Oh, alhamdulillah ya. Tuh ya, teman-teman, alhamdulillah ternyata bukan hanya dari Jawa Barat ya, dari Aceh tadi saya melihat paling barat dan Papua paling timur ya. Terima kasih teman-teman atas energi belajar yang luar biasa. Satu orang lagi kita genap 200 begini ya. Di sini yang hadir satu orang lagi nanti dia akan genap. Belitung juga ada nih ya, nyebrang laut tuh ya. Ngentas laut, Kang Agus ada ternyata tuh. Ya. Tabalong, Kalimantan Selatan. Kota Bekasi hadir. Sumbawa, mantap. Oke. Garut gitu tuh. Ada ya Ti Tarogong, Ti Ciamis gitu ya tuh. Araraya sadayananya. Oke, punten ada roaming ya. Ke nasional agak roaming. Kalimantan Selatan juga ada tuh ya, luar biasa. Baik, terima kasih ya. Ini tulisan chatnya sudah luar biasa. Ada juga hati yang terbang. Hatinya boleh ditekan 3 kali supaya ngejreng, jeng jeng jreng gitu ya. Emotikonnya 3 kali ditekannya, luar biasa. Sleman Jogja keren begitu. Alhamdulillah ini awal yang baik ya, berkah untuk kita di akhir November ini. Mudah-mudahan ke depan bisa terus optimal. Nah, malam ini Kang Dero punya yang spesial ya terkait dengan papan interaktif digital atau interaktif flat panel gitu ya, yang hari ini kemarin sudah di launching resmi oleh Pak Presiden Republik Indonesia ya untuk digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Dan alhamdulillah ternyata yang menjadi guru model salaman langsung dengan Pak Presiden adalah sahabat kami di Duta Teknologi ya Provinsi Jawa Barat, juga sebagai Kokapten di Kota Depok. Nah ini ya tim Kokapten dari Kota Depok ya, alhamdulillah ini kami sangat bangga begitu ya, Kang Furkon bisa menyapa dan menjadi guru model ketika Pak Presiden hadir di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Baik, nah izin ya teman-teman, hari ini mari kita sama-sama belajar. Coba kita cek Kang Agus nih, Kang Yayan, coba apakah sudah tampil nih presentasinya ya? Ada Kang. Ada ya Kang ya. Ada. Kita klik tampilkan. Nah, ini dia. Dreng ya. Oke, baik teman-teman, mohon izin ya. Hari ini adalah materi yang saya desain begitu ya, saya rancang karena hari ini kita sedang BIMTEK gitu ya, TIK digitalisasi pembelajaran untuk sekolah non formal. Jadi SKB dan PKBM jenjang kesetaraan hari ini rekan-rekan guru sedang diundang ke Jakarta. Besok Kang Dero berangkat lagi ke sana di angkatan ketiga, ada 4 angkatan. Jawa Barat itu di angkatan keempat nanti di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi hari ini kita sedang bolak-balik. Di samping waktu itu juga dengan Direktorat SD maupun Direktorat yang lain, alhamdulillah saya juga terlibat gitu ya untuk penulisan modul tentang inspirasi pembelajaran menggunakan PID di Direktorat SD. Nah hari ini sedang optimal untuk membersamai rekan-rekan guru atau tutor begitu ya, pamong di jenjang kesetaraan Direktorat PMPK. Materi ini materi yang sama, saya coba sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bagi yang baru mengenal. Putus-putus, Kang Agus, Kang Yayan, putus-putus kah? Masih lancar Kang. Agak putus-putus. Oke, saya Oke, lancar. aman ya. Lancar ya. Nah, Aman kan? siap, terima kasih. Hari ini kita akan coba mendesain pembelajaran interaktif dan mendalam berbasis PID dan ruang murid. Oke, siapa ini, suara siapa? Ayo dibantu Kang Yayan supaya di mute dulu begitu. Oke. Nah, teman-teman,
ini terkait dengan papan interaktif digital, ada yang sudah dapat, ada yang belum begitu ya. Sekolah Kang Dero juga belum dapat karena untuk SMA hampir semua mungkin ya di Provinsi Jawa Barat emang belum launching begitu ya. Tapi untuk jenjang yang lain ini sudah ada. Oke, kita akan cek dulu ya. Oke, sudah kenal ya teman-teman ya. Ini slide perkenalannya. Bisa mengikuti saya di konten media sosial yang ada. Mudah-mudahan teman-teman hari ini sehat ya. Boleh untuk disampaikan siapa yang di posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Mudah-mudahan yang hari ini tersaji begitu teman-teman ada di nomor 1. Boleh ya. Oke, saya nggak bisa berpindah layar karena tidak seluruh layar ya. Nomor 1 ceria bahagia. Nomor 5 kalaupun ada yang sedang sakit hari ini mudah-mudahan segera disehatkan dan disembuhkan ya. Dan kalaupun hari ini teman-teman sedang tidak nyaman hati dan sebagainya, mudah-mudahan kembali ke posisi nomor 1. Oke, saya punya pantun nih teman-teman. Buah duku di rumah Pak Camat. Oke, bilang cakep. Mana cakepnya? Cakep. Siap. Buah kelapa di rumah Bupati. Nah, Cakep. 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 Rekan-rekan semoga semangat ikut kegiatan dengan senang hati. Oke, terima kasih. Mantap, luar biasa. Pantun kedua. Siap, pantun keduanya nih bilang cakep. Ini dia pantun keduanya. Suara tawa riuh menggema. Cakep. Tangan menulis di layar bersama. Iya. Cakep. Pembelajaran jadi lebih bermakna karena murid terlibat sepenuh jiwa. Nah, mantap. Oke. Dua pantun ini bukan saya yang buat, tapi dibantu dengan Prom AI karya Kang Erwin ya, sehingga nanti langsung dapat ya di chat GPT-nya. Nah, hari ini teknologi membantu kita ya. Nah, kalau kita disuruh buat pantun rasanya agak sulit ya, tapi dengan bantuan teknologi ini memudahkan. Semoga pantun ini memberi semangat, kebahagiaan untuk kita mau optimal belajar. Nah, tujuan hari ini di pelatihan ataupun di webinar, teman-teman mari sama-sama kita memahami potensi PID untuk pembelajaran aktif. Bagi yang baru mendengar PID itu adalah papan interaktif digital. Jadi dia adalah TV besar begitu ya, layar sentuh yang di situ bisa digunakan untuk pembelajaran interaktif dengan murid-murid kita. Tadi di awal sahabat kita dari tim Kapten Belajar ID Jawa Barat ini tadi sudah menunjukkan ada video bagaimana perangkat itu di setting atau dirancang begitu ya. Mirip TV besar begitu tapi lebih dari TV gitu ya. Salah satunya ada papan tulis digital. Nah, hari ini kita menyebut itu bukan Smart TV tapi sudah disepakati penyebutannya adalah PID. Bukan IEP, bukan Interactive Flat Panel, bukan ya. Tapi penyebutannya adalah PID. Papan interaktif digital. Nah, idealnya kalau ini disajikan secara luring, teman-teman harus mencoba langsung ya mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di PID. Karena ini daring, mungkin nanti sifatnya naratif begitu ya dengan ilustrasi yang ada gambar. Dan sebenarnya sudah banyak ya video-video yang bisa teman-teman gunakan untuk mulai berlatih. Kemudian mendesain pembelajarannya berbasis PID, tentu harapannya nanti mendalam ya, ada pengalaman pembelajaran 3M, kemudian prinsip pembelajaran yang BBM begitu ya. Itu akan tersaji. Selama ini RPPM-nya begitu atau PPM-nya berdiri sendiri. Ketika sekarang ada PID, fitur-fitur apa yang bisa diintegrasikan di dalam pembelajaran mendalam yang berbasis PID. Nah, di akhir Kang Dero punya format nih untuk mengecek refleksi kompetensi. Sejauh mana level kompetensi teman-teman untuk menggunakan alat ini. Apakah di level berkembang, cakap, atau mahir. Nah, kalau yang sudah mahir nanti berbagi dengan yang belum, yang berkembang terus belajar. Mengawali dengan inspirasi dan demonstrasi. Idealnya memang seperti ini. Nanti kita coba contohkan ya. Meskipun mungkin sederhana dari fitur yang ada. Menyelami dan mengeksplorasi mandiri. Mudah-mudahan ini sudah tiba ya paketnya di sekolah teman-teman. Kalaupun belum ya tinggal menunggu saja karena targetnya di Desember ini semua sudah sampai begitu ya. Berkreasi dan berkolaborasi merancang pembelajaran serta menampilkan dan merefleksi pembelajaran. Kurang lebih seperti gambar AD inilah yang di sebelah kanan ini ya. Yang TV-nya itu TV besar begitu ya. Tetapi TV besar ini bukan hanya sebatas untuk menonton dengan menggunakan mata, panca inderanya, tetapi juga dengan menggunakan seluruh panca indera termasuk tangan, pikiran dan sebagainya gitu ya, mata, telinga, untuk kemudian digunakan secara interaktif dan membantu memvisualkan sesuatu yang jauh jadi dekat begitu ya, sesuatu yang abstrak jadi konkret, sesuatu yang sulit dimodelkan jadi mudah untuk dilakukan.
Nah, saya mau konfirmasi dulu ya. Saya izin dulu Kang Yayan, ini kembali berbagi layarnya. Kita coba berbagi layarnya. Oke, ini masih berbagi layar nggak saya, Kang Agus? Enggak. Enggak. Kang Agus, ini nggak berbagi layar dari tadi. Tadi mah Tadi mah udah, Kang. Oh, tadi mah udah ya. Oke, sekarang siap. aja. Sekarang tidak ada ya. Nah, sekarang ada lagi ya? Ada iya. Ya. Baik, sebentar ya. Nah, baru muncul ini fiturnya. Oh, ini show my screen. Oke, siap. Nah, sekarang nih. Saya bisa pindah ke sini, saya bisa pindah ke sini. Oke. Ya, coba dikonfirmasi apakah sekolah teman-teman sudah mendapatkan perangkat PID, papan interaktif digital? Nah. Oke. Untuk SMP belum. SMP belum ya, Bu ya? Kalau teman-teman yang lain gimana? Iya. Sudah, Bu Wiwin tuh, ya. SD mah Oke. udah. Kang. Iya, SD, SMP mah, SMP perasaan udah deh. Ada yang belum juga ya SMP, ternyata ya? SMP kalau di Kabupaten Bogor sudah semua. Oh, SMP Kabupaten Bogor sudah. Oke, siap. Ya, jangan minta 2 ya, karena jatahnya 1. Nah, minta 2 boleh nggak gitu ya? Udah nanti ya, Presiden ngasih 2 gitu ya. Oke. Baik, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Baik, kita lanjut ya. Yang sudah, yang belum. Oke. Baik. Nah, saya izin ya teman-teman ya. Coba menyampaikan dulu, khawatir ada sahabat kita memang yang belum paham gitu ya tentang ini alat apa begitu. Nah, ini saya sampaikan sedikit dulu gitu ya terkait dengan ini. Presentasinya sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Nah, papan interaktif digital. Ini gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Di sebelah layar ini, di sebelah kanan. Ini memang ketika dinyalakan itu nanti akan muncul tulisan seperti ini, merah putih. Nah, ini dengan semangat kita ya, bendera kebangsaan kita dengan merah putih. Ya, ini adalah salah satu produk dari brand tertentu yang tentunya bekerja sama dengan kementerian begitu. Nah, ketika dinyalakan munculnya adalah merah putih. Nah, teman-teman, ini adalah mirip sebenarnya seperti TV besar begitu. Tapi bukan hanya untuk menonton, karena di sini interaktivitas itu bisa terjadi, teman-teman. Nah, mari kita definisikan tentang papan interaktif digital atau interaktif flat panel atau IFP. Dulu di awal-awal memang disebutnya IFP. Nah, sekarang mari kita bertransformasi menyebutnya dalam bahasa Indonesia, yaitu papan interaktif digital. Apa sih ini? Ini adalah perangkat layar digital yang digunakan untuk menunjang pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan interaktif. Nah, teman-teman, perangkat ini memungkinkan guru dan siswa berinteraksi langsung dengan materi pelajaran. Nah, itu nanti melalui sentuhan jari, pena digital, dapat menampilkan video, gambar, dan berbagai konten multimedia interaktif lainnya. Oke, ayo ini siapa yang mikrofonnya bocor, boleh dibantu. Oke, mikrofonnya bocor nih. Coba dicek ya. Kalau memang bocor, segera di mute ya. Oke, siap. Teman-teman yang host boleh dibantu ya. Oke, ini ya. Jadi kurang lebih gambarannya. Mengganggu sebentar, Kang. Siap, siap. Karena banyak yang bocor, mohon dijadikan co-host, Kang. Ya. Siap, siap, siap. Oke, siap. Kang Yayan Kami bisa. eksekusi. Oke, siap, siap. Iya, banyak yang bocor ini ya. Oke, sebentar saya kembali dulu ke layar utama. Kalau yang sudah dijadikan co-host bisa nggak membantu menjadikan yang lain jadi co-host? Coba kita cek. Kang Acep standby ya? Saya standby, Kang. Ya. Siap-siap nuhun Kang. Oke, sebentar ya. Ini ada tim patrolinya Kang Acep. Patroli, saya ikut patroli. Dijadiin co-host dulu. Siap-siap. Nah, tuh Kang Acep sudah. Siap, makasih. Oke, izin ya teman-teman ya. Oke, supaya memandu lalu lintas Kang Dero juga bisa lebih fokus. Oke, ini apa? Oke, gaskan, kita lanjutkan. Ini secara definisi seperti ini, PID atau papan interaktif digital. Saya kira sudah optimal lah ya, paham untuk definisi. Nah, ini seharusnya memang teman-teman mencoba gitu ya. Mencoba untuk mempraktekkan, jangan sampai alat itu sudah datang sampai 2 bulan, tapi pegang kakinya aja belum gitu ya.
agak ketakutan, padahal disuruh pegang kakinya doang gitu ya. Apalagi mencoba nanti menulis, kemudian mencoba menulis dan lain-lain gitu. Nah, secara umum ini adalah halaman desktop atau layar utama, teman-teman. Nah, sebenarnya kita nggak harus kalau sampai ngulik ke dalamnya gitu ya, tentu ini akan luar biasa yang bisa diulik lebih dalam gitu. Seperti handphone aja yang kita miliki hari ini, kan kita juga belum tahu. Sebenarnya dia tuh canggih, tapi karena kita mungkin elaborasinya kurang, kita tidak bisa memanfaatkan optimal. Tetapi yang kita manfaatkan hari ini pun, itu ternyata bisa optimal. Ketika kita mengetahui fitur-fitur mana yang wajib begitu. Nah, Kang Dero menyebut yang pertama, yang paling wajib untuk dipahami itu yang ini teman-teman, papan tulis digital. Kenapa yang papan tulis digital? Karena kalau aplikasi ini mah mirip handphone gitu ya. Di Play Store ada Google, ada Canva di sini, termasuk rumah pendidikan, tinggal masuk ke Google cari apapun ada gitu ya. Jadi yang fitur aplikasi yang sebelah kiri ini sesungguhnya dia adalah fitur yang sudah kita gunakan di handphone kita masing-masing ya. Nah, kemudian berbagi layar juga. Ini sepertinya beberapa sahabat juga sudah sering ya melakukan ini gitu ya, ketika memperagakan mungkin editing video yang kalau di layar besar agak sulit ya, bisa diperjelas ya dengan berbagi antara handphone kita ke layar. Tapi ini juga menjadi fitur penting teman-teman. Makanya kita sebut fitur wajibnya itu adalah satu, papan tulis digital. Ini wajib banget dan enak banget ini ya. Kalau dulu nulis itu ketika kita selesai menjelaskan di papan tulis manual gitu ya, kemudian siswa juga menulis ulang apa yang kita tuliskan di papan tulis. Nah, sekarang itu bisa boleh tetap dilakukan, tetapi juga ada cara lain. Hasil coret-coret guru, catatan guru di papan tulis digital, itu bisa di-share ke anak-anak itu dalam bentuk PDF gitu ya, itu boleh seperti itu. Walaupun mungkin selalu ya, teknologi mungkin juga ada juga yang beranggapan, kalau gitu anak nggak belajar menulis dong. Nah, mungkin nanti belajar menulisnya, bukan berarti dari catatan begitu ya, karena catatannya sudah diganti dengan PDF. Nah, mungkin belajar menulisnya justru ini, di fitur papan tulis ini bisa mengajak anak untuk sama-sama mengenal huruf, belajar menulis, mencatat, dan lain-lain gitu ya. Jadi fitur wajibnya adalah satu, papan tulis digital, yang kedua berbagi layar, yang ketiga ini fitur aplikasi, dalam hal ini adalah teman-temannya Google dan lain-lain begitu. Dan selanjutnya nanti teman-teman harus bisa split screen gitu ya. Split screen itu artinya dia layarnya dibagi dua gitu. Bisa antara papan tulis dengan aplikasi, atau mungkin di dalam fitur papan tulis sendiri itu bisa papan tulisnya dibagi dua, kiri dan kanan. Sehingga nanti untuk pengerjaan dua kelompok ke depan gitu ya, masing-masing bisa mencatat di papan tulisnya masing-masing yang dibagi dua tadi. Bahkan di awal-awal ketika kami pertama begitu ya menulis modul tentang ini di Direktorat SD, itu si produknya itu justru bisa jadi 4 bagian gitu ya, jadi 4 kelompok gitu. Nah, sekarang ternyata yang launching itu dibagi menjadi 2, tapi itu juga keren. Jadi ini ya, fitur utamanya adalah papan tulis, kemudian berbagi layar, kemudian ada share screen, ada split screen. Nah, kalau split screen itu membagi layar. Dan yang terakhir adalah fitur Google. Nah, Kang Dero, di fitur utama papan tulis digital ini apa saja? Nah, ini saya ambil dari barang yang ada di sana gitu ya, karena saya nggak bisa nyuplik semua. Kurang lebih nanti seperti inilah teman-teman dengan istilah-istilahnya. Pertama di sini ada pilihan fitur warna-warna di sini ya. Nah, ini kenapa muncul? Karena ini sedang aktif gitu ya. Jadi sikat ini adalah pena gitu ya, atau pulpen atau pensil. Ini nanti ketika teman-teman akan menulisnya itu bisa menggunakan pena, namanya stylus, atau mungkin dengan menggunakan tangan juga boleh gitu ya, silahkan. Nah, tapi tidak boleh dengan menggunakan barang yang tajam gitu ya, karena itu akan merusak LCD-nya. Nah, ini adalah pilihan warna, nanti si penanya itu bisa warna apa saja, nanti ada di sini gitu ya. Nah, mungkin ini juga sudah banyak ya teman-teman yang membuat tutorial tentang ini. Stabilo ini tentu untuk penegas gitu ya, penanda atau nanti memberikan warna gitu ya untuk hal-hal yang penting yang muncul dalam pembelajaran. Fitur pilih ini adalah untuk kemudian menyorot begitu ya, memindahkan. Ada beberapa objek, kemudian di blok lah kurang lebih begitu ya. Ada beberapa objek, entah itu tulisan ataupun gambar, itu di blok semuanya, ditarik, dibesarkan, dikecilkan. Itu dengan menggunakan fitur pilih. Nah, kalau penghapus, ini tentu untuk menghapus gitu ya, seluruh apapun yang ada di layar. Ini bisa menghapus part by part, bisa pakai tangan juga begitu ya,
atau nanti bisa menghapus keseluruhan, atau bisa menghapus hanya bagian-bagian tertentu. Jadi menghapusnya itu dalam bentuk lingkaran gitu ya. Jadi di dalam klik penghapus ini ada 3 cara ya, penghapus manual ya, sesuai dengan yang kita hapus. Yang kedua penghapus bagian-bagian tertentu dengan mode hapus lingkaran, dan yang ketiga adalah penghapus keseluruhan. Jadi kalau tulisannya banyak gitu ya, kalau tulisannya banyak itu nggak perlu dihapus satu-satu, tapi nanti akan ada tinggal geser ke kanan, itu nanti akan langsung bisa terhapus. Kemudian selanjutnya di sini ada mencabut. Nah, ini tuh apa sih namanya, ando gitu ya. Ando dan redo gitu ya. Ini ada mencabut, ada apa sih namanya, cut gitu ya. Ini bahasanya jadi diterjemahkan jadi agak aneh. Bahkan saya waktu itu kaget teman-teman ya. Ketika saya klik yang ini tanda plus, ini input atau memasukkan. Pas saya klik tanda plus ini ternyata di situ ada meja. Saya bingung apakah ini harus memasukkan meja gitu ya. Ternyata meja itu adalah tabel gitu ya. Nah, di memasukkan ini ada tabel, mungkin dibahasnya jadi table gitu ya, sehingga jadi meja gitu. Memasukkan ini banyak banget ya, ada memasukkan untuk grafis begitu ya, ada memasukkan untuk halaman web pencarian. Jadi teman-teman nanti bisa berselancar gitu ya ke Google, nyari tentang bagian-bagian bunga, di screenshot, nanti langsung masuk ke papan tulis digital. Nah, di sini juga ada fitur, ini saya nggak moto ya bagian ini ya, nanti saya lengkapi lah. Nah, di bagian fitur memasukkan ini juga ada yang namanya membagi layar papan tulis menjadi 2 gitu ya. Jadi papan tulis ganda atau bilah papan tulis ganda gitu ya. Pokoknya dia ada klik itulah. Memasukkan grafik, termasuk ada memasukkan alat ukur seperti penggaris atau busur begitu ya. Nah, ini nanti bisa memasukkan ini. Inilah yang harus teman-teman kuasai terkait dengan fitur utama, yaitu fitur papan tulis digital. Layaknya seperti papan tulis manual, ini papan tulis digital ini luar biasa. Setelah selesai bisa di-share gitu ya, di-share ke anak-anak kita, nanti akan muncul barcode, dan barcode-nya nanti bisa ditembak oleh anak-anak kita gitu ya, oleh murid-murid kita, sehingga nanti masuk ke dalam PDF mereka. Ini adalah fitur papan tulis. Kemudian, nah, masih di fitur papan tulis, ini di sebelah kanannya. Jadi, di sebelah kanan memulihkan ini ya, di pojok sebelah kanan, itu ada yang namanya fitur tambah halaman. Setahu saya ini sampai 20 halaman. Jadi, si papan tulis digital dalam sekali jreng, begitu ya, dalam sekali penggunaan, itu bisa di sininya itu nanti 20/20. Artinya bisa sampai 20 halaman. Coba deh nanti dibuktikan ya, setahu saya 20 halaman itu bisa langsung muncul di sana. Dan kita juga bisa pindah-pindah dari halaman 1 tidak langsung ke 2, tapi langsung ke 20 itu bisa. Tinggal yang ganda ini kita klik, nanti akan muncul halaman-halamannya dengan cara next atau back gitu ya, maju atau mundur. Teman-teman bisa klik tambah halaman, kemudian nanti, nah meskipun nanti satu halaman itu terkesannya sempit begitu ya, karena papan tulisnya itu tipinya itu kan 75 in ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya bisa nanti di zoom in, zoom out gitu ya. Sehingga nanti walaupun medianya hanya 75 in, tapi sebenarnya papan tulisnya itu, kanvasnya itu luar biasa luasnya begitu ya. Itu salah satu keunggulan digital seperti itu. Selanjutnya, ada yang namanya, saya bingung, ini nyebut fiturnya apa gitu. Jadi saya sebut aja fitur 5 jari sekali sentuh. Apa ya? Jadi kalau dengan 5 jari ini di tap di layar, di tap tek sekali gitu ya, nanti akan muncul ini. Meskipun di kanan kiri itu suka ada segitiga yang nonjol gitu ya, di ujung-ujungnya itu kalau diklik nanti keluarnya fitur ini teman-teman. Nah, ini adalah fitur yang sangat penting. Kan selalu dikomplain seperti ini ya, katanya ini daya radiasinya sangat tinggi gitu ya, karena sangat terang. Ini membuat anak-anak cepat pusing dan sebagainya. Menurut saya, kadarnya itu sudah ditakar dengan maksimal. Untuk daerah yang atau untuk tempat yang ruangannya memang terbatas, ya tentu nanti kecerahannya atau brightness-nya ini bisa diatur-atur. Kan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan handphone kita. Kalau di kondisi yang gelap, ya tentu mungkin bisa mendekati 100, walaupun nggak perlu gitu ya, mungkin 80 gitu. Tapi kalau di tempat yang terang, ini kan bisa disetting otomatis untuk naik turun gitu. Jadi menurut saya pernyataan bahwa papan ini nanti bisa menyebabkan radiasi jangka panjang ke mata dan sebagainya, pada akhirnya itu user yang menentukan, karena layaknya handphone ini bisa digeser-geser begitu ya. Termasuk di sini ada fitur volume, dan nah ini yang penting, salah satu yang penting juga di sini adalah yang ini teman-teman, untuk anotasi. Nah, anotasi ini adalah fitur keren untuk coret-coret layar gitu. Ya, mungkin pernah gitu ya di Zoom kita bisa menandai, mencoret dan sebagainya.
Jadi ketika teman-teman di papan tulis digital itu menjelaskan tentang bagian-bagian bunga, itu nanti bisa kita coret-coret dengan fitur anotasi ini. Jadi fitur anotasi ini harus aktif. Kemudian fitur ambil atau cut, kunci sentuh. Nah ini sumber ini kalau ternyata misalkan laptop saya nggak support nih yang Chromebook ini. Tapi saya ingin tetap berbagi layar, ingin jadi layarnya gitu ya, supaya bisa dibagikan. Nah dengan HDMI-nya nanti di sini di pilihan sumber ini nanti yang nanti bisa kita pilih. Ada tampilan setelan, kemudian ada fitur untuk memilih. Nah, ini juga ada fitur hitung mundur gitu ya untuk batas-batas waktu tertentu, dan ada center di sini ya. Nah ini juga bagus nih untuk menyorot bagian-bagian tertentu, misalkan gitu ya. Salah satunya ini ada yang kreatif, sahabat saya di konten kreator itu menggunakannya untuk refleksi gitu ya, sehingga anak itu bisa menyorot apakah dia sedang senang, bahagia, atau mungkin sedang sedih, murung, dan sebagainya. Nah ini adalah fitur 5 jari ini menurut saya penting banget gitu ya untuk kita bisa optimal. Selanjutnya teman-teman, ada yang namanya fitur setting atau pengaturan papan tulis digital. Jadi di pojok kiri bawah ini masih ceritanya masih di dalam papan tulis ya teman-teman ya, masih di dalam papan tulis digital. Nah di pojok kiri bawah itu ada yang namanya fitur setting ya, bergerigi begitu ya, buletan bergerigi. Nah itu adalah fitur setting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mengubah background papan tulis. Namanya adalah ubah latar belakang. Ini kita bisa mengubah warnanya, ya. Ada yang mau papan tulisnya hitam seperti zaman blackboard dulu atau whiteboard gitu ya, blackboard, whiteboard gitu ya. Atau sekarang tidak hanya polos putih, kisi-kisinya juga bisa dibuat gitu ya. Jadi nanti ada garis-garis gitu ya. Ada seperti buku apa tuh dulu ya, buku berpetak gitu ya. Jadi itu nanti bisa diatur seperti itu. Bahkan kita juga bisa mengatur si backgroundnya itu dengan foto yang kita inginkan. Jadi si papan tulisnya mau dibuat dengan foto apa? Salah satunya adalah dengan foto misalkan lapangan sepak bola gitu ya. Ingin menjelaskan tentang strategi atau formasi. Yang kedua adalah mode tulisan pena. Nah ini juga penting gitu ya. Mode tulisan pena. Nah ini juga nanti setahu saya ini juga bahasanya macam-macam ya. Nanti bisa diklik, ini bisa diaktifkan nih fitur gesernya gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa menulis dalam kalimat atau huruf beraneka ragam gitu ya. Contohnya dalam bahasa Jepang mungkin ya, itu nanti bisa ditulis ini di mode tulisan pena. Kemudian ada setting penulisan. Nah, dua fitur ini di setting penulisan ini salah satunya yang menurut saya membantu adalah adanya transkripsi kata standar. Ketika diaktifkan, transkripsi ini akan mengubah tulisan tangan Kang Dero yang tidak jelas begitu ya, menjadi tulisan yang karakter standar. Jadi kalau saya nulis hello, ini tulisan kita masing-masing beda ya teman-teman ya. Nulis hello, saya tulisannya seperti ini, yang lain seperti ini. Itu nanti dengan transkripsi kata standar ini, kata hello itu akan diubah menyesuaikan dengan menjadi font tertentu gitu ya. Misalkan jadi Times New Roman, atau jadi Arial, atau jadi apa. Yang jelas itu menjadi bahasa digital. Jadi kita nulisnya bisa asal saja begitu ya, atau kalau sadar tulisannya kurang begitu bagus, menulis di papan tulis digital nanti tulisan kita jadi bagus karena diubah secara otomatis ketika fitur ini diaktifkan. Kemudian kita juga bisa mendesain universal warna gitu ya. Nah ini juga bisa digunakan. Ada efek kuas begitu ya, sehingga tulisan kita itu tampak seperti tulisan huruf bersambung begitu ya, atau menulis kaligrafi di papan tulis digital. Ketika efek kuas ini diaktifkan, itu tuh benar-benar seperti tulisan kaligrafi yang utuh gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya fitur banyak penulis. Nah, fitur banyak penulis ini ketika diaktifkan, maka nanti beberapa orang, tidak hanya satu orang, bisa menulis secara bersamaan begitu ya. Jadi dia bisa menulisnya barengan gitu teman-teman. Jadi kalau ini tidak diaktifkan, menulisnya satu orang. Tapi kalau dia diaktifkan, nanti bisa lebih dari satu orang nulis bareng-bareng. Misalkan mungkin untuk mengerjakan tugas kelompok atau apapun, anak-anak ke depan bisa satu atau dua orang nanti nulis barengan. Kemudian ada yang namanya grafik pintar. Nah, grafik pintar ini misalkan saya buat, kadang ketika kita di layar itu membuat lingkaran begitu ya, di kelas saja di sekolah. Kalau belum terampil buat lingkaran itu suka ada penyon gitu atasnya. Nah, nanti akan dibaca oleh papan tulis digital ini, yang penyon tadi sebenarnya lingkaran, sehingga nanti jreng begitu ya, jadi lingkaran. Itu namanya fitur grafik pintar yang ada di setting penulisan. Oke, boleh di-mute dulu ya untuk Jepang maremankan hiji di sana kabeh. Nah, tuh. Ya, membutuhkan ayo. Jadi masuk
mencet yang masukkan email. Oke, siap Bu. Ayo Kang Acep, kita klik dulu ya. Lanjutkan. Mute dulu. Nah, saya mau masuk ke refleksi ya. Saya akan minta sahabat semua untuk memahami gitu ya, merefleksi tentang kelas masa kini. Kelas masa kini ini untuk hari ini mungkin sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam anak-anak kita. Tidak berarti menafikan kelas yang ada di zaman dulu, itu semuanya juga luar biasa. Tapi dengan hadirnya papan interaktif digital, mari kita membayangkan sebuah pagi di sekolah masa kini. Murid-murid masuk ke kelas dengan mata berbinar. Bukan karena takut terlambat, tapi karena penasaran dengan pengalaman belajar hari ini. Di depan, layar interaktif bukan lagi sekedar alat, melainkan jendela menuju dunia yang luas. Sekali sentuh, mereka bisa menjelajahi peta dunia, berdiskusi tentang perubahan iklim, atau menonton kisah inspiratif yang mengaitkan teori dengan kehidupan nyata. Mereka tak hanya duduk diam, tapi aktif bertanya, bereksperimen, dan saling berbagi gagasan. Guru pun tak lagi repot menulis panjang di papan, cukup menggeser, menyorot, dan mengundang murid untuk ikut berpikir bersama. Semuanya mengalir mudah dan terasa dekat dengan keseharian mereka. Kelas masa kini bukan sekedar tempat belajar, ia adalah ruang kolaborasi yang menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri murid. Di sana, teknologi membantu guru membuat pembelajaran lebih cepat dipahami, lebih menarik, dan lebih bermakna. Murid mampu melihat hubungan antara apa yang dipelajari dengan kehidupan mereka, bahkan berani menciptakan solusi dari ide-ide baru. Ketika mereka pulang, bukan hanya pengetahuan yang mereka bawa, tetapi juga rasa bangga telah mampu belajar dengan cara yang relevan dengan zamannya. Di masa depan, murid-murid ini akan tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat, kreatif, adaptif, dan penuh semangat untuk terus bertumbuh. Semua itu dimulai dari satu hal sederhana, guru yang berani mengubah kelasnya menjadi ruang hidup bagi belajar yang bermakna. Nah, ini kelas masa kini. Coba dengan hadirnya pengalaman pembelajaran mendalam, prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Apalagi konteks pembelajaran mendalam itu adalah memuliakan. Nah, teman-teman, coba dengan kisah ini adalah kisah yang kita bayangkan hadir dengan bantuan papan interaktif digital. Mudah-mudahan kelas kita bisa seperti ini. Nah, mari kita coba refleksikan. Kang Dero mau bertanya nih, boleh dijawab di kolom chat, teman-teman. Bagaimana teknologi dapat membantu teman-teman untuk mendekatkan murid dengan pengalaman belajar yang mereka sukai? Kira-kira peran teknologi di mana? Sehingga dengan hadirnya teknologi ini bukan ancaman, tapi sekaligus peluang untuk kita bisa membantu mendekatkan murid dengan pengalaman belajar yang mereka sukai. Oke, Kang Acep, Kang Yayan, kita cek dulu ya, bagaimana respon dari teman-teman. Sebenarnya peran teknologi itu seperti apa? Nah, mari kita cek. Mana layarnya? Halo Kang, masih menyimak? Siap, standby. Oke. Siap, Kang. Standby ya, Siap. siap. Oh iya. Halaman tidak merespon. Ini saya sedang menunggu. Ini balik kok jadi putih begini. Nah, sekarang baru muncul. Ya, teman-teman gimana nih peran teknologi ya dalam membantu untuk membuat pengalaman belajar itu semakin nyata. Mungkin ada praktik baik yang bisa teman-teman bagikan begitu ya. Oke, mungkin ada praktik baik yang bisa dibagikan bagaimana memvisualisasikan gitu ya pembelajaran tentang atom dengan hadirnya teknologi ini bisa lebih optimal. Bagaimana mungkin field trip ya dulu mah ya, atau mungkin karya wisata, studi banding atau apapun. Ya kalaupun memang belum, apalagi sekarang dengan kebijakan terbaru gitu ya, kita bisa hadir ke Candi Borobudur mungkin dengan visual begitu ya. Dengan adanya produk-produk Google yang luar biasa, bisa kita coba tuh Google Maps gitu ya, Google Earth gitu ya, Google Art gitu ya, bisa digunakan untuk menggunakan teknologi menjadi luar biasa membantu pembelajaran. Ya, teknologi itu menghadirkan gambar, video, interaksi, ya kata Kang Victor begitu ya. Kemudian game sesuai pembelajaran. Kata Bu Juju, teknologi memudahkan pembelajaran, baik untuk merencanakan maupun dalam proses belajar mengajar. Nah, betul ya, tinggal nanti diimplementasikan untuk TP apa, begitu ya, menjelaskan. Apalagi sekarang virtual reality itu, augmented reality juga bisa lebih optimal digunakan. Dan ada fitur baru di Canva, bagaimana elemen itu bisa kita minta untuk 3D atau 3 dimensi. Jadi ada elemen 3 dimensi yang nanti bisa ditunjukkan di Canva, ditampilkan di PID, sehingga nanti luar biasa tuh, memvisualkan tentang jantung, bisa diputar dan sebagainya,
Apalagi mungkin di sini teman-teman ada yang sudah ikut kegiatan augmented reality gitu ya, dengan Assembler Edu, dengan akun belajar, itu luar biasa teman-teman, bisa nanti disajikan di sana. Teman untuk berpikir dan mencari hal-hal yang baru yang belum diketahui. Betul Kang Supriyadi, Kang Agus, mempermudah pembelajaran karena terdapat penyatuan perangkat dan alat pembelajaran. Setuju saya, mendukung pembelajaran di kelas. Teknologi membantu dalam menerangkan materi. Siswa lebih tertarik jika guru menyajikan video. Betul sekali ya. Memudahkan guru, masukkan siswa ke ruang 3 dimensi. Nah, ini ya. Tapi sekali lagi ya, teknologi itu hanya alat. Ada guru-guru yang belum optimal, bahkan mungkin sedikit antipati dengan penggunaan teknologi. Saya rasa sudah tidak ada sih. Yes, tidak masalah ya ketika guru tidak menggunakan AI, nggak masalah. Tapi kalau ada yang mau bantu, kenapa tidak kita coba begitu ya. Tapi saya sangat yakin ya, teknologi hebat di tangan guru yang dahsyat itu akan berdampak luar biasa. Guru-guru yang tidak mau menggunakan teknologi pasti akan digantikan. Digantikan oleh siapa? Oleh guru-guru yang mau menggunakan teknologi. Meskipun teknologi juga kadang memunculkan bias. Maka di situ pentingnya kita untuk optimal terus belajar dan belajar. Teman-teman terima kasih, ini responnya luar biasa ya, sebuah PPB di sini ya, melihat teknologi sebagai peluang, apalagi jangan sampai papan interaktif digital yang dihadirkan bantuan dari Pak Presiden langsung begitu ya, ini hanya akan menjadi sarana hiburan walaupun tidak ada masalah begitu ya, kemudian disimpan di ruang kepala sekolah, disimpan di ruangan-ruangan yang tidak terjangkau oleh murid, dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang eksklusif begitu ya. Nah, tidak boleh. Jadi bantuan ini harus benar-benar digunakan untuk sebanyak-banyak siswa pegang, sebanyak-banyak siswa nulis, sebanyak-banyak siswa mengelaborasi, mengeksplorasi pembelajaran di ruang murid begitu ya, atau dengan Canva. Itu akan lebih luar biasa kalau ternyata ini benar-benar digunakan. Jadi jangan ada kisah kasih seperti beberapa sekolah yang menggunakan Chromebook hanya hadir ketika digunakan untuk AN gitu ya, atau asesmen nasional. Nah, bukan seperti itu. Tapi jangan mengeluh juga nih, yang PPT pasti mengeluh, kan saya cuma dapat 1, gimana dong cara menggunakannya? Pemerintah hadir hari ini dengan kondisi yang mungkin anggaran saat ini memang per sekolah 1 begitu. Tetapi yang 1 ini kalau kita PPB, pola pikirnya berubah, tidak tetap, ini kita pasti bisa mengkreasikan model-model pembelajaran yang ada. Stasiun rotasi gitu ya, atau anak bergiliran, berkelompok begitu ya, atau mungkin dengan hybrid, atau mungkin dengan sarana yang lainnya, itu pasti bisa ya. Terima kasih yang sudah optimal untuk menyampaikan tentang refleksinya, keren banget, semoga kelas masa kini itu tersaji ya di kelasnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini juga bagian yang sangat penting. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya, karena rumah pendidikan ini dengan segala keleluarbiasaan yang terus berbenah ya. Karena hari ini juga kalau kita cek, memang betul ya teman-teman ya, ada guru bahasa Sunda misalkan ya, ngecek adakah konten bahasa Sunda di ruang murid untuk sumber belajarnya. Tentu kalau dicek, kalaupun ada mungkin masih terbatas, kalaupun belum, tapi saya yakin ya, ini di Pusdatin, di kementerian juga terus optimal untuk mengisi konten-konten ini menjadi luar biasa. Nah, ini teman-teman silakan bisa elaborasi. Nah, ini saya mungkin tunjukkan sedikit ya, bagaimana nanti ruang murid ini di platform rumah pendidikan bisa teman-teman optimalkan. Ya, silahkan nanti digunakan. Ini keren banget, ini dahsyat banget. Kang Yayan sudah pindah slide-nya ini ke rumah pendidikan? Siap, Kang, sudah. Sudah aman ya? Oke. Aman. Nah, ini adalah platform dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dulu disebutnya adalah PMM. Kemudian PMM sekarang menjadi salah satu bagian, menjadi ruang, namanya ruang GTK di rumah pendidikan. Nah, salah satu poin di rumah pendidikan ini adalah terdapat 8 ruang. Kalau teman-teman namanya ruang GTK, tapi ruang GTK juga tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan ruang murid. Nah, ruang murid ini adalah sumber belajar yang beragam dan inspiratif untuk murid-murid di Indonesia. Kalau kita cek di sini, fitur-fiturnya apa saja teman-teman? Ada sumber belajar, Bubadi, Bubadi apaan? Buku bacaan digital. Kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak, akun pendidikan, akun belajar.id ya, riwayat pendidikan, rapot digital sekolah gitu ya, atau mungkin rapot digital murid, latihan-latihan soal, sumber buku teks pembelajaran, dan PJJ atau pendidikan jarak jauh. Nah, misalkan nih teman-teman ya, kita masuk ke sumber belajar. Saya kira ini dahsyat ya, hari ini bahkan sudah ada penjaminan mutu gitu ya. Untuk konten-konten yang hadir di sini, ini sebenarnya sudah luar biasa karena dia sudah lolos kurasi begitu ya teman-teman.
Jadi yang tampil di sini mungkin para duta teknologi yang dulu namanya duta rumah belajar begitu ya, beberapa juga ada yang mengisi konten di sini karena bermigrasi juga. Beberapa konten yang terkurasi di rumah belajar begitu, itu nanti pindah ke sini. Mata pelajarannya nanti bisa cek di sini ya, matematika, bahasa Indonesia, eksplorasi tipenya ada belajar seru, lab maya, game edukasi begitu ya. Nah, ini contohnya untuk pembelajaran fisika, belajar gelombang, kemudian enzim. Nah, ini berbasis video begitu di sini ya. Nanti silakan tinggal kita cari, misalnya kita klik lihat semua begitu. Nah, teman-teman mau mencari pembelajaran apa? Misalkan kita coba cek misalkan pembelajaran geografi begitu ya. Nah, nanti di sininya unitnya keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Di sini juga nanti ada mitigasi bencana, subunitnya dan lain-lainnya. Ini nanti silakan dipahami begitu ya. Nah, bahkan kalau kita langsung sorot berdasarkan, saya mau langsung masuk ke game edukasi misalkan ya. Nah, ini juga boleh. Bepergian mandiri menggunakan transportasi umum. Nah, ini pelajaran apa ya? Oh, bahasa asing ini ya, Jiko Soukai begitu ya. Perkenalan diri. Ada game edukasi yang lain untuk bahasa Inggris, informatika, bahkan ini fisika apa ini? Penjelajah GEM. GEM itu adalah gelombang elektromagnetik. Yang kayak gimana ya? Coba nih. Nah, ini nanti kerennya beberapa akses itu tidak perlu login begitu ya. Beberapa akses perlu login, dan juga kalau kondisi sinyalnya tidak memungkinkan untuk eksplorasi lanjutan, hanya bisa untuk login begitu, nanti teman-teman juga bisa diunduh dalam format PDF. Nah, ini kita bisa klik bagikan, ya, bagikannya ke siapa? Salin gitu ya, bagikan ke murid-murid kita, sehingga nanti mereka sebelum belajar itu bisa jadi ini menjadi bagian untuk apersepsi gitu ya teman-teman ya. Ini kita ada di sini gitu ya. Nah, pendahuluannya seperti ini. Coba, ini dahsyat banget ya, ada gelombang elektromagnetik. Ini yang disebut dulu itu sebagai multimedia pembelajaran interaktif. Teman-teman dengan bantuan Prom AI begitu ya, hari ini kita bisa membuat seperti ini dengan menggunakan Google atau mungkin dengan menggunakan Canva Code gitu ya. Ini juga nanti teman-teman bisa gunakan begitu ya. Nah, ini adalah salah satu jenis pembelajaran interaktif gitu ya, berbasis slide, dan ini ternyata masuk kategorinya adalah kategori game edukasi. Nah, ini silahkan begitu ya. Walaupun mungkin nanti masih bisa terus dikembangkan untuk sisi, nah ini pendahuluannya, ya kita sedang menjelajah begitu ya. Dari sini sudah dapat bintang nih Kang Dero nih. Artinya ketika sudah dapat bintang, berarti saya sudah membaca materi ini begitu ya. Nah, selanjutnya saya akan naik kelas. Saya naik kelas jalan lagi karena sudah diizinkan. Saya bisa mengklik. Nah, ini masih digembok nih nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5, ini masih digembok. Penjelajah game gitu ya. Game itu gelombang elektromagnetik. Saya sudah mulai pendahuluan, sekarang saya ada di pos 1. Nah, ini jadi mirip-mirip pramuka dulu ya, suka ada penjelajahan ke pos 1, pos 2 gitu ya. Bahkan suka ditakut-takuti waktu itu ya, pengalaman. Nah, ini level 1-nya. Wow, ini gimana nih Kang Dero? Ya udah, karena tadi sudah belajar materinya di pendahuluan, berarti di bagian ini saya harus menyeret kata demi kata ini ke dalam sini ya. Oke, saya balikin dulu ya. Berarti siswa itu harus apa di sini? Seret kata-kata di sebelah kanan menuju kotak yang sesuai, sehingga menjadi isian jawaban yang benar. Siswa akan menjadikan paragraf ini menjadi sebuah kalimat utuh yang benar. Gelombang apa adalah gelombang yang tidak membutuhkan apa untuk merambat. Oh, berarti ini gelombang apa ya? Oke, siswa, gelombang yang tidak membutuhkan medium. Oke, saya tarik medium ke sini. Oke, coba tarik ke sini. Oke, gelombang yang tidak membutuhkan medium. Gelombang apakah itu? Oke, apakah transversal, elektromagnetik, longitudinal? Oke, saya tarik ke sini misalkan. Oke, oh harus ke 1 dulu, baiklah. Oh, kurang nempel. Oh, kalau gitu berarti salah ya. Oke, yang transversal. Ya, nanti silakan. Nah, ternyata kalau jodohnya pasti ketemu begitu ya. Ternyata langsung klop. Tapi apakah benar? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Oke, nggak apa-apa. Saya kira ini semua bisa ya. Coba kita cek ini ke sini. Saya asal aja. Oke. Oh, ternyata kesempatannya itu hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara yang diberikan di sini itu ada 8. Oke. Berarti saya harus yang benar-benar relate nih. Dia nggak mau karena mungkin nggak nyambung. Nah, ini nyambung segini. Relevan. Yang 3 ini kenapa tadi saya geser-geser nggak bisa? Karena ini di luar konteks tentang gelombang, misalkan ya, magnet, Faraday, dan Hertz gitu ya. Padahal Hertz juga frekuensi. Oke, nah saya sudah nih. Tapi, bentar.
Hilang. Oh, tapi riwayatnya masih ada. Ini maksudnya bisa digeser nggak ya ke sini? Oh, bisa, masih mungkin untuk digeser-geser. Oke, ini masih bisa untuk digeser-geser. Oke. Oke. Oh, dia ke sini lagi. Nah, ini dibutuhkan kesabaran begitu ya. Aduh, siap. Oke, di sini trik. Oke. Ceritanya sudah, nanti kita tinggal cek begitu ya. Nah, ternyata ini adalah 2 dari 5. Berarti salah ya, apalagi ini bagian ini nggak diisi karena ada sesuatu. Nah, siswa bisa lanjutkan, apakah dia, oh ternyata dianggap benar. Berarti nanti dia langsung ke level 2. Nah, di sini beda lagi ceritanya. Di level 2 ini siswa harus belajar lagi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Dia klik, dia belajar lagi terus. Gelombang radio, gelombang radar begitu ya, gelombang infrared dan lain-lain. Dia belajar sampai 12 halaman. Tuh. Pas sudah belajar, dia nanti ditantang lagi untuk masuk ke nomor 3. Nah, sekarang level 3 dibuka nih. Wow, sekarang gambarnya gimana ya? Oh, ini harus dipasang-pasangkan. Nah, sekarang ini lebih, kalau tadi agak lentur ya. Oke, nah sekarang ini lebih enak nih. Ini gimana cara buat yang kayak gini? Ya bisa. Klik, wah salah lagi nih Kang Dero nih. Lanjut. Oke. Terus seperti ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan ruang murid untuk pembelajaran. Teman-teman silakan elaborasi. Di sini ada pilihan kelasnya dari mulai PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke SMK. Nanti silakan tinggal klik mulai eksplorasi. Tuh ya, ini untuk PAUD nih, makhluk ciptaan Tuhan, diri sendiri, dan lain-lain. Rumah pendidikan ini keren, meskipun dengan segala keterbatasan karena terus berbenah begitu ya untuk menuju kelengkapan konten dan sebagainya, tapi teman-teman bisa menggunakan optimal untuk pembelajaran. Rumah pendidikan, bab tentang ruang murid yang bisa dioptimalkan oleh teman-teman untuk luar biasa. Nah, idealnya di sesi pelatihan luring ini harus didemonstrasikan. Tapi Kang Dero menyampaikan, jangan semua dulu lah, yang wajib-wajib aja. Fitur yang wajibnya apa? Papan tulis digital yang tadi sudah disampaikan, kemudian aplikasi, ya split screen atau layar terbagi, dan share screen begitu ya, atau berbagi layar. Berbagi layar itu bisa sampai 9 handphone atau perangkat yang tertaut ke dalam papan interaktif digital. Di pelatihan-pelatihan yang sudah ada, saya belum menemukan yang 9 karena sinyal lah macam-macam gitu ya. Terbanyak itu 5 ya, baru bisa menemukan 5. Nah, kalau teman-teman sudah berbagi, siswa itu nanti kalau diizinkan bawa handphone, mereka akan berbagi layar, ada 9 kelompok begitu ya. Setiap kelompok itu nanti dari handphonenya itu akan tampil di layar begitu ya. Nah, setelah sesi eksplorasi mandiri itu dilakukan, nah kemudian si peserta itu akan diajak untuk melakukan refleksi, mengeksplorasi. Fitur IEP, nah sekarang namanya PID ya. Fitur PID ini apa yang paling menarik perhatian? Bagaimana kita bisa menggunakan ini dalam pembelajaran? Apa manfaatnya bagi murid jika ini diterapkan? Kemudian tiba-tiba muncul ide kreatif apa yang muncul yang bisa digunakan saat mencoba fitur ini. Nah, di sini nanti teman-teman diajak untuk melakukan refleksi begitu ya, setelah nanti mencoba bagaimana fitur ini bisa digunakan. Nah, kemudian saya akan masuk ke tahapan desainnya nih Kang Yayan ya. Ini adalah pernyataan batasan tentang AI atau kecerdasan artifisial atau KA begitu ya. Sekali lagi, AI ini hanya membantu memfasilitasi, pada akhirnya manusia yang memverifikasi. Kendali utama ada di kita sebagai pengguna atau user. Maka teman-teman harus bijak dan kritis pada potensi bias yang muncul dari output akibat AI atau KA. Artinya bahwa di sini tetap diperlukan validasi, verifikasi, justifikasi begitu ya. Keputusan mutlaknya itu ada di kita sebagai user. Nah, kita akan berkreasi. Bagaimana kita bisa merancang pembelajaran mendalam dengan menggunakan papan interaktif digital ini. Ini bisa bekerja berkelompok atau karena teman-teman sekarang sedang menyimak, ini bisa nanti teman-teman coba. Teman-teman akan mendesain RPPM, RPM atau PPM. Nah, ini suka jadi perdebatan gitu ya. Menurut saya nggak perlu diperdebatkan sih ya. Mau RPM, RPPM, PPM, perencanaan. Intinya adalah perencanaan.
Kenapa saya sebut RPP? Karena bagi saya itu lebih user friendly gitu, lebih humble dan lebih mudah klop gitu ya dipahami oleh guru-guru. Kalau saya menyebut perencanaan pembelajaran, satu kepanjangan, yang kedua tidak terlalu humble menurut saya. Jadi izin saya menyebut RPP. Mendesain RPPPM berbasis PID. Ingat, pengalaman pembelajarannya harus 3M. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di tahapan memahami ini adalah tahapan awal anak-anak kita memahami pengetahuan. Esensial, aplikatif, dan juga nilai karakter. Mengaplikasi adalah mendalami pengetahuan. Merefleksi regulasi diri. Bercerita melalui penilaian diri sendiri atau antar teman. Supaya anak-anak optimal. Apa yang sudah dilakukan di tahap memahami dan mengaplikasi bisa disajikan di sini. Apalagi sekarang dengan bantuan papan interaktif digital. Bisakah kita menggunakan Prom AI untuk menyusun RPP ini yang terintegrasi dengan PID? Prom AI yang coba Kang Dero kembangkan tentu belum optimal. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi menjadi lebih dahsyat gitu ya, agar lebih tepat sasaran. Tapi setidaknya saya sudah memberikan inspirasi atau pemantik awal bagaimana ini bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah yang keren itu ketika sudah jadi dipresentasikan begitu ya, dan mendapatkan umpan balik gitu ya dari fasilitator atau dari rekan-rekan yang lain. Nah, saya akan berikan ininya teman-teman, Prom AI-nya. Ini link pertama yang akan Kang Dero berikan. Ini teman-teman silahkan ambil untuk linknya. RPP terintegrasi PID dengan bantuan Prom KA atau Prom AI. Silakan ini bisa di screenshot begitu ya. Kemudian ada link juga bisa ditulis. Teman-teman bisa ambil. Kalau ini dirasa bermanfaat dan memudahkan, silakan dikembangkan. Ini belum sempurna karena hasilnya belum terlalu mungkin optimal begitu ya. Nanti silakan bisa teman-teman gali lebih dalam. Di sebelah begitu ya, salah satunya kita menyusun RPP pembelajaran mendalam. Di situ ada 4 kamar begitu ya, dari mulai identifikasi, kemudian pengalaman pembelajaran, assessment, dan juga desain pembelajaran. Kerangkanya sudah ada. Nah, bagaimana kalau itu ditambahkan, diberikan bumbu? Bumbunya adalah papan interaktif digital. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, coba kita buka, Kang. Ini kayak gimana ya? Kita buka. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini di bawah ini ada contoh RPP pembelajaran pendidikan Pancasila paket A. Nah, ini kenapa saya ada paket A? Karena ini kemarin disampaikan di jenjang kesetaraan. Jadi paket A ini adalah jenjang SD begitu ya. Jenjang SD nanti fasenya kalau di paket A juga fasenya sama. Fase A, fase B, fase C begitu. Kemudian juga CP-nya sama 046 tahun 2025. Nah, coba kita buka Prom AI-nya, silahkan nanti dikembangkan dengan kemahiran teman-teman begitu. Ini RPP ini adalah yang coba kita buat. Ini juga dibuat promnya ini dari prom begitu ya. Prom ini dibuat dari prom, seni menghasilkan prom dengan menggunakan hari ini saya menggunakan ChatGPT dan Gemini begitu ya. Optimalnya di sini. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini silahkan nanti dielaborasi begitu ya. Contoh, misalkan saya seorang guru mata pelajaran apa gitu ya, misalkan fisika gitu. Nanti ini tinggal ditulis nih, bagian ini tinggal ditulis. Tapi saya nggak akan menulis di sini, nanti hancur promnya. Saya seorang guru mata pelajaran fisika di kelas 10, jenjang SMA. Tujuan pembelajaran saya adalah murid mampu memahami tentang listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu pembelajaran saya adalah 2 kali 45 menit. Artinya untuk 1 pertemuan. Nah, instruksi tambahannya adalah pastikan seluruh RPP ini mulai dari identifikasi, kegiatan pembelajaran, asesmen hingga refleksi menyesuaikan secara proporsional dengan alokasi waktu yang saya tulis. Oke, ini subjeknya adalah saya begitu ya. Ini adalah struktur pembelajarannya dari mulai memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, kemudian di sini juga saya inisiatif memasukkan di prom ini adalah fitur PID. Saya jelaskan lagi nih, saya jelaskan lagi ke AI bahwa fiturnya itu adalah papan tulis digital, kemudian split screen yang tadi ya, aktivitas digital interaktif untuk aplikasi, dan ruang murid. Ini adalah platform rumah pendidikan. Nah, nanti silahkan ini ketika teman-teman mengajarkan satu konsep atau satu TP, teman-teman boleh nanti tuliskan fiturnya di sini nih. Misalkan yang diambil adalah papan tulis digital, split screen begitu ya, atau aplikasi Canva Code misalkan ya. Nah, nanti teman-teman bisa tuliskan di sini nih. Di bagian ini adalah bagian yang bisa dituliskan di sini. Jadi aplikasinya apa saja. Kemudian yang kedua adalah dimensi profil lulusan.
ketika kita mengajar TP-nya ada, maka TP itu harus diturunkan menjadi apa? Maksudnya gini, TP itu harus menjadi dasar untuk kita bisa menentukan dimensi. Jadi dimensi profil lulusan yang 8 ini di pembelajaran intrakurikuler itu ditentukan dari tujuan pembelajaran. Contoh nih, ketika teman-teman mengajar, ini mau DPL yang mana? Ini bisa nanti dituliskan di sini nih. DPL yang saya pilih adalah apa, begitu ya. Kemudian nanti ke bawahnya tidak ada isian lagi, gitu ya, teman-teman, tidak ada isian lagi, sehingga nanti, hasil akhirnya itu setelah dimasukkan ke AI nanti akan seperti ini. Tapi saya izin dulu ya. Misalkan ini saya kopas ya teman-teman. Jadi ini iseng aja gitu. Pasti. Nah, ini iseng aja. Kita coba iseng positif begitu ya. Nah, saya izin misalkan nanti bisa dibandingkan ya. Entah itu dengan ChatGPT atau mungkin dengan menggunakan AI yang lain seperti Gemini. Ini nanti tinggal dikopas saja di sini di ChatGPT gitu ya. Si promnya itu dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa, nah ininya ditulis dulu. Ini saya izin ya, misalkan ini IPAS. IPAS-nya adalah di kelas 5 SD. Tujuan pembelajaran saya adalah, nah ini kita coba asal aja ya, murid mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga lengkap. Aduh, saya mohon maaf nih, apa ada bunga lengkap ya? Oke. Murid-murid mampu mengidentifikasi begitu ya. Ini tujuannya berarti KKO-nya adalah kompetensinya mengidentifikasi di C2 begitu ya. Nah, kita coba hapus yang ini. Alokasi waktunya berapa nih lamanya? Misalkan ini untuk satu pertemuan alias 2 kali 35 menit. Ya, SD itu 2 kali SD itu 35 menit. Oke. Per jam pelajaran. Oke, siap sudah ya. Jadi ini guru IPAS yang akan mengajar di kelas 5, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bagian-bagian bunga lengkap dengan tepat gitu ya. Oke, jangan ada lengkapnya lah, bagian-bagian bunga saja ya, dengan tepat. Kemudian ke bawah, nah pada saat mengajarkan ini, saya akan menggunakan fiturnya itu adalah satu, misalkan ya, ini yang wajib nih, papan tulis digital untuk kerja kelompok. Kemudian yang kedua adalah tadi ada berbagai layar begitu ya, layar terbagi gitu ya, split screen ini untuk kerja kelompok, dan aplikasi media belajar interaktif dengan Canva Code misalnya atau Canva Code gitu ya. Misalkan ini yang dipilih. Oke. Yang terakhir adalah ruang murid gitu ya, materi tentang bunga. Nah, ini ya. Ruang murid ini oke kita sebut ya, kalau AI khawatir nggak paham begitu, jadi ini adalah kita sebut aplikasi gitu ya, atau platform, aplikasi atau platform gitu ya. Ruang murid materi tentang bunga. Nah, dimensinya yang mana? Karena tadi mengidentifikasi, misalkan ya saya akan masuk ke penalaran kritis. Nah, jadi dimensi yang saya pilih 2. Pertama adalah penalaran kritis. Dan yang kedua adalah kreativitas misal ya. Jadi saya pilih untuk AI-nya ini. Oke, ke bawahnya tidak ada lagi yang diisi, tapi di sini saya minta untuk dihasilkan dalam bentuk MS Word atau PDF begitu ya. Artinya nanti siap untuk diunduh. Siap, kita coba ya. 1 2 3 jreng. Nah, ini adalah ChatGPT versi standar gitu ya. Walaupun teman-teman mungkin bisa menggunakan AI yang lainnya yang lebih complicated dan hasilnya bagus, tapi secara sederhana untuk level awal kita begitu ya. Dan bukan berarti ChatGPT tidak hebat gitu ya. Untuk level awal menurut saya berbasis teks itu untuk saat ini tepat atau nyaman begitu ya menggunakan Gemini atau ChatGPT. Nah, ini kalau menganalisis seperti ini artinya dia sedang disiapkan gitu ya untuk dijadikan sebagai Word gitu ya. Nah, ini nanti kita coba. Ini silakan nanti prompt AI yang ini sudah saya kasihkan ke teman-teman begitu ya. Nah, ini kalau yang ini adalah contoh untuk pendidikan Pancasila. Oke, sepertinya sudah jadi nih. Wah, keren banget ya. Dokumen RPP Anda sudah berhasil dibuat dan siap diunduh. Ini dia. Nih, 1 2 3. Oke. Kita coba cek jadinya seperti apa ya untuk RPP IPA ini. Nah, ini kita coba pindahkan ya. Satu file dipindahkan. Nah,
Ada RPP IPAS bagian bunga, ada RPP Pendidikan Pancasila yang digunakan dengan prompt AI tadi. Kalau yang ini seperti ini untuk tampilan RPP-nya. Kalau yang ini judulnya apa ya dengan prompt yang sama tapi materinya berbeda. Nah, kalau ini seperti ini teman-teman. RPP IPAS, ini yang ini aja dulu ya. RPP IPAS kelas 5, identifikasi bagian-bagian bunga. Ini sedang merancang pembelajaran nih. Mata pelajarannya IPAS kelas 5, 2 kali 35 menit, tujuannya ada, fitur PID yang digunakannya ini, dimensi profilnya ada 2. Nah, ini sudah pembelajaran mendalam di sini, karena kerangka, ininya perencanaannya sudah perencanaan mengacu pada kerangka pembelajaran mendalam. Praktik pedagogisnya adalah menggunakan pendekatan observasi langsung, eksplorasi visual. Kemitraannya guru memfasilitasi diskusi tanya jawab dengan murid. Nah, ini ada yang kurang nih, saya mengkritisi nih. Dengan siapa? Dengan murid di kelas. Kemitraan terdekat adalah dengan murid kita yang ada di kelas. Lingkungan pembelajarannya kelas aman, interaktif, dan mendukung eksplorasi visual tanaman. Nah, ini mau dikritisi lagi boleh. Nanti ada ruang fisik gitu ya, dan ruang virtual serta budaya belajar terkait dengan lingkungan pembelajaran. Nah, ini saya kritisi nih. Saya sedang mengkritisi AI. Pemanfaatan digitalnya apa saja? Papan tulis digital untuk menggambar bagian bunga, cocok. Split screen untuk menampilkan video gambar, cocok. Jadi split screen ini mungkin sebelah kiri video, sebelah kanan gambar. Nanti anak-anak pakai anotasi ke depan. Canva Code untuk kuis interaktif, oh siap. Jadi maksudnya Canva Code-nya digunakan untuk membuat kuis interaktif saja, siap. Ruang murid untuk unggahan hasil tugas. Nah, yang ini kan keliru teman-teman ya. Sehingga prompt saya atau AI ini belum mengenali nih platform ruang murid yang ada di rumah pendidikan. Nah, enggak untuk unggahan hasil tugas. Menurut saya sebagai user ini keliru. Ruang murid untuk menyajikan sumber belajar. Nah, saya kritisi teman-teman nih. Jadi saya nggak sepenuhnya percaya ke AI. Ada bias di sini. Karena dia nganggap ruang murid ini adalah, betul dia aplikasi, tapi aplikasi untuk menyimpan hasil tugas. Walaupun mungkin bisa teman-teman ya. Tapi yang saya maksud adalah ruang murid ini untuk menyajikan sumber belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Bahkan bila disebutkan, nanti ruang muridnya ini linknya sudah ada di sini. Artinya nanti anak-anak atau guru ini akan membuka platform ruang murid di papan interaktif digital. Kemudian dia akan menunjukkan apa? Sumber-sumber belajar yang relevan. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu di ruang muridnya, itu yaitu pada link. Nah, nanti di sini linknya, IRP-nya disebutkan. Berarti cari dulu di ruang murid materi tentang bagian-bagian bunga. Kalau sudah ada, share linknya, simpan di sini ya. Nih lihat, tergambar ya pemanfaatan digitalnya pakai ini. Nah, coba sekarang ininya kegiatan pembelajarannya teman-teman lihat. Kegiatan awal 10 menit. Apersepsi kontekstual. Jadi kegiatan itu harus ada apersepsi kontekstual, motivasi yang menggembirakan, dan orientasi yang bermakna. Itu di template RPP pembelajaran mendalam atau di perencanaan pembelajaran. Guru menunjukkan gambar bunga lokal. Bunga lokal melalui split screen dan bertanya, oke, ya, ini layarnya dibagi, guru pakai fitur Google, kemudian di screenshot begitu ya, di PID, nanti ada gambar bunga lokal. Maksudnya gambar bunga lokal ini mungkin bunga begitu ya, yang ada di lingkungan sekolah begitu ya. Nggak ada bunga lokal, maksudnya bunga yang ada di lingkungan sekolah, yang diambil bisa dari Google atau mungkin bisa dipoto langsung dan ditanyakan. Bagian mana saja yang kalian kenal? Nah, ini ceritanya dia sedang ada di papan interaktif digital. Guru memutar video pendek tentang keindahan bunga. Nah, ini bisa menggunakan platform YouTube yang ada di PID. Guru menjelaskan bahwa hari ini murid akan mengenal. Nah, ini silakan orientasinya. Bahkan nanti ini bisa dilacak juga dengan pertanyaan pemantik di tahap ini. Nah, kegiatan intinya sudah 3M teman-teman, memahami, mengaplikasi, dan tentu nanti di bawah ada merefleksi. Begitu pula dengan waktunya 50 menit, di memahami 15 menit gitu ya. Murid mengamati gambar bunga di split screen. Tadi sudah, guru dan murid melakukan brainstorming pada papan tulis digital mengenai bagian bunga yang sudah mereka ketahui. Brainstorming, curah pendapat, diawali dengan pertanyaan. Fokus pada kemampuan penalaran kritis saat murid menjelaskan alasan mereka mengenali ini. Nah, inilah asesmen formatif, siapkan jurnalnya. Tahapan mengaplikasi adalah tahapan mendalami pengetahuan atau pemahaman. Akhirnya guru membagikan aktivitas interaktif Canva Code, kuis label bagian bunga. Oh iya, kebayang ya ada bagian bunga. Jangan-jangan di rumah pendidikan juga ada ya, atau di ruang murid juga ada. Jadi kalau ini nanti Canva Code-nya ini akan membuat ini bagian-bagian bunga. Nanti siswa akan diminta untuk memilih
mana yang disebut mahkota, mana yang disebut tangkai begitu ya, mana yang disebut dengan daun begitu ya. Nanti dia akan ditandai di Canva Code itu, salah satunya nanti dengan menggunakan fitur anotasi untuk menandainya atau secara online. Murid secara individu atau pasangan menjawab kuis dan mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Oke, ini masih di papan interaktif ya. Murid mengunggah hasil kuis ke ruang murid. Nah, bagian ini bias nih teman-teman. Udah, ini nggak usah dipakai karena dia menganggap ruang murid itu seperti Google Classroom mungkin ya. Nah, tadi sudah kita revisi. Oke, guru memandu koreksi bersama dan menuliskan temuan murid di papan tulis digital. Oke, siap. Merefleksinya bagaimana? Murid menuliskan refleksi singkat. Bagian bunga mana yang paling mudah dan paling sulit? Saya identifikasi. Mengapa? Refleksi dikumpulkan melalui ruang murid. Nah, ini juga bagian ini tetap ya, ini keliru. Oke, jadi potensi biasa sangat ada. Assessment S-learning-nya apa? Nah, S-learning itu kan refleksi ya. Refleksi untuk murid. Nah, refleksi murid, ya ini di ruang muridnya ini kita hapus. Refleksi murid menunjukkan bagaimana mereka menggunakan penalaran kritis dalam proses pembelajaran. Nah, ini S-learning-nya. Hanya di sini saya tidak menukik sampai jadi instrumen. Bisakah dikembangkan dengan ini? Bisa. Ini tinggal di copy, nanti jadi sebuah instrumen. Assessment for learning, ini juga formatif untuk mendapatkan umpan balik dari awal sampai proses pembelajaran berjalan. Ini bisa mengerjakan kuis di Canva Code, kemudian diskusi, dan memperbaiki miskonsepsi. Assessment of learning-nya atau assessment sumatif begitu, ini adalah kuis. Ya, kuis identifikasi bagian bunga dan catatan observasi murid menjadi bukti pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, assessment of learning ini adalah assessment sumatif yang dihadirkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Produknya adalah hasil kuis digital dan refleksi murid. Keren ya? Meskipun sederhana, nanti dikembangkan. Ini adalah makna pembelajaran. Jadi kesimpulan pembelajarannya ini. Murid memahami bagian-bagian bunga dan pentingnya observasi teliti dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, ini contoh RPP mini, RPP sederhana yang bisa dikembangkan dengan menggunakan Prom AI. Ini yang pendidikan Pancasila kelas 3 di paket A seperti ini ya, fitur-fiturnya ada desainnya. Tuh, mirip-mirip ya, ini kegiatan awalnya. Guru menampilkan peta Indonesia di PID dan meminta murid mencari lokasi tempat tinggal mereka. Kebayang ya, itu kecil banget berarti titiknya. Siapa yang tahu kamu ada di provinsi mana? Apa yang membedakan kabupaten kamu dengan yang lain? Nah, ini kegiatan intinya nih. Ya, memahami, mengaplikasi. Yang ini sudah lebih rapi nih. Murid mengamati peta digital Indonesia, guru menulis poin-poin, dan sebagainya. Tuh, bahkan di sini kegiatan akhirnya juga sudah ada. Nah, kalau ini lihat, enak teman-teman, ini sudah ditabelkan. Teman-teman juga bisa. S-learning-nya apa? For learning-nya apa? Of learning-nya apa? Indikator DPL-nya ini. Termasuk di akhir ada refleksi guru. Nah, dua prom ini atau dua produk ini gitu ya, Prom AI dan RPP pembelajaran PID begitu dengan menggunakan PID, ini silakan nanti diambil. Ini pasti akan menurut saya luar biasa gitu ya. Itu yang pertama teman-teman ya, terkait dengan RPP terintegrasi PID dengan Prom AI. Teman-teman sudah mendapatkan, silakan ilmu sederhana ini nanti dicoba begitu ya. Kalau PID-nya sudah datang gitu ya, kalau sekarang mau membuat sekarang juga nggak apa-apa. Nanti pas papan interaktifnya itu datang, kita sudah optimal, bisa lebih paham begitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah, ini juga keren teman-teman. Nah, saya akan memberikan Prom AI untuk Canva Code. Ini silakan nih yang spesial hadir di webinar Pendidik Pelajar ID Jawa Barat malam ini di-share ya prom-prom seperti ini yang akan sangat membantu teman-teman untuk optimal belajar. Ini adalah Prom AI-nya yang sangat sederhana untuk bisa teman-teman cuplik nanti ke Canva Code. Nah, Canva Code ini nanti posisinya adalah dia pemanfaatan digital. Satu dari kerangka pembelajaran mendalam. Pemanfaatan digital ini bisa digunakan di tahap penyusunan perencanaan, tadi sudah ya. Yang kedua di tahapan pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir di tahapan assessment atau penilaian pembelajaran. Dengan Prom AI ini, teman-teman nanti bisa membuat ragam banyak hal yang bisa untuk disajikan di papan interaktif digital. Yang lagi viral hari ini adalah tentang tarik tambang matematika. Betul ya teman-teman ya? Yang lagi viral gitu. Nah, itu silakan nanti dengan Prom AI bisa dicoba. Nah, ini nanti yang warna hijau ini bisa diganti. Materi pelajarannya apa, kemudian topiknya apa, yang hijau-hijau ini diganti. Sehingga nanti hasil karya saya seperti ini nih. Kalau sudah diisi, buatkan media belajar interaktif dengan lembar identitas siswa dalam halaman awal gitu ya. Ada nama lengkap, kelas, dan lain-lain. Nah, karya Kang Dero yang masih sederhana itu ada di sini nih. Teman-teman nanti bisa klik karya hasil dari Canva Code-nya.
Kemudian saya juga mengembangkan tarik tambang edukatif, meskipun ternyata hasilnya masih jauh dari sempurna, tapi sudah berusaha. Nanti teman-teman ini tinggal copy saja dari sini ke sini, bagian-bagian yang harus diganti silakan diganti sesuai dengan mata pelajarannya. Ini contoh hasilnya. Kemudian ada prom tarik tambang matematika, iseng mau buat tentang prom tarik tambang matematika gitu ya. Nah, ini nanti kita coba klik gitu hasilnya kayak gimana. Meskipun mungkin orangnya itu tidak sempurna begitu ya di tarik tambang itu. Ini juga ada form tebak kata gitu ya. Nah, ini kan bisa digunakan untuk poin refleksi atau assessment di papan interaktif digital dengan Canva Code seperti ini. Atau ada misi petualangan, ini juga sama nih, ada misi pengetahuan. Semua ini nanti dihasilkan dengan prom-prom Canva Code yang luar biasa. Nah, meskipun nanti teman-teman nggak mahir membuat prom seperti ini, di Canva ini sudah luar biasa. Contoh misalkan saya akan buat bukan asal ya, akan buat spontan gitu ya, spontanitas gitu ya, nanti seperti apa. Ini coba kita kembangkan. Ini ada tebak kata, di sini ada tarik tambang matematika. Ini saya versi 1 ya, belum saya sempurnakan, asal jadi saja begitu ya, sehingga mungkin hasilnya juga tidak terlalu bagus gitu ya, tetapi paling tidak kita sudah berusaha. Dengan fitur Canva, nah misalkan seperti ini, menurut saya ini terlalu penuh ya teman-teman ya. Ini tarik tambang matematika seperti ini, belajar penjumlahan dan pengurangan dengan seru. Ini di jenjang paket B ya, kelas 3. Ini ada materinya yang ini, coba lihat desain warnanya tidak bagus kan, sangat tidak nyaman ke mata. Ini bisa direvisi, diperbaiki jadi lebih bagus. Ini adalah dibuat dengan prom yang tadi. Nah ini ada simulasi, nanti misalkan 5 tambah 2 gitu ya. Nah hitung ulang, oh ternyata 7. Untuk anak-anak kelas rendah ini pasti sangat membantu. Hitung, oh 47. Latihan pengurangan, coba ini 9, hitung ulang, oh jawabannya 5. Ini simulasi, kemudian ini permainan. Nah ini pemain 1, pemain 2. Saya tuh mau coba ngembangin tarik tambang yang, kalau yang di TikTok itu kan tarik tambangnya dia sudah menggunakan mungkin skrip-skrip, ada aplikasi gitu ya, Google Script atau apa gitu ya. Nah kalau ini kan ya namanya juga hasil dari prom di sana, tapi menurut saya kalau teman-teman bisa kayak gini juga luar biasa begitu ya. Ini kita klik mulai permainan, pemain 1 nih 16 dikurangi 1 18, salah dong, jadi ketarik ke sana gitu ya. Bahkan tulisan pemainnya terbalik ini tuh ya. Ini sebenarnya ini versi 1, nanti bisa dikomentari supaya jadi versi 2. 7 tambah 1 8. Oh, pemain 2 narik pemain 1 lagi. Pemain 1 15 tambah 3 18, narik lagi pemain 2. Pemain 2 8 tambah 4, dia jawab 16. Wah, ketarik aja tuh. Ini masih belum sempurna, tulisan terbalik, orangnya nggak ikut, tapi gambarannya kurang lebih seperti ini. Bahkan kita bisa reset begitu, seperti ini, dan di akhir nanti ada kuis ya. Kuisnya ini nanti menurut saya ini akan memudahkan anak-anak untuk mengenal bilangan di kelas-kelas dasar, periksa jawaban, jreng. Oh, ternyata yang benarnya hanya 0 dari 5 soal, salah semua ya. Nah, terakhir ini ada papan skor tertinggi setelah tadi bermain gitu ya. Nah, hanya di sini lupa tidak ada refleksi. Ini contoh sederhana yang bisa kita buat dengan menggunakan tarik tambang matematika di Canva Code. Kalau ini apa ya? Oh, ini tebak kata nih. Coba kita tebak kata. Wah, katanya harus masukkan nama dulu. Misalkan namanya adalah Kang Acep misalkan ya. Mulai bermain. Bintang pusat tata surya yang memberikan cahaya dan panas. Coba, ini huruf apa nih? Huruf apa? Huruf apa? Nah, kesempatannya 3 kali ya. Ini kesempatan setiap anak itu 3 kali. Oke, saya coba dengan huruf H. Wah, benar. Huruf I, coba lagi. Kesempatannya tinggal 2 nih. Coba huruf M. Wah, apa ya? Nah, ini untuk jenjang teman-teman mah udah tahu ya, yang lain nanti untuk anak-anak kelas rendah ini pasti sangat membantu. 2 kesempatan lagi. J. Aduh, gagal. 1 kesempatan lagi. Apa ya? Huruf A biasa suka ada di mana-mana. Ma. Apa ini ma ya? Oke, huruf T, huruf K. Permainan selesai. Langsung patah hati ya. Tadi kan hatinya 3. Karena tidak benar, ini jadi patah hati. Ini tebak kata seru. Ini kita bisa simpan skornya, dan ini sudah terdata nih. Yang pertama ini yang mencoba, ini Bu Sulasiah, poinnya sekian. Yang kedua barusan Acep, poinnya Kang Acep 30 poin gitu ya. Ini datanya sudah terekam di Canva Sheet melalui fitur data. Nah, saya akan coba tunjukkan teman-teman ya. Ini kita instan saja. Kalau tadi prom AI-nya sudah Kang Dero siapkan, ini silakan jadi oleh-oleh malam ini, bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman coba ke Canva Code. Ini dahsyat banget nih. Kita klik AI Canva. Nah, saya mungkin
tidak menggunakan prom yang saya tadi buat, tapi saya ingin menunjukkan betapa dahsyat Canva. Nah ini kita klik yang ini ya, kode ya. Ini kalau bahasa Indonesia kode, kalau bahasa Inggris code gitu ya. Ini kita klik kodenya. Coba kita buat. Tadi itu kita sedang buat apa ya di RPP itu? Pembelajaran tentang bagian-bagian bunga. Nah, pembelajaran tentang mengidentifikasi bagian-bagian bunga ini yang saya bayangkan nanti itu ada materi lengkap, kemudian ada simulasi untuk anak mampu menunjukkan gitu ya, bagian-bagian bunga yang lengkapnya yang seperti apa, tangkainya di mana, daunnya, mahkotanya gitu ya, bahkan mungkin klorofilnya gitu ya, nanti bisa ditunjukkan. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin juga selain ada materi simulasi, ada kuis. Kuisnya itu harus berjenjang dari level mudah sampai sedang dan juga sampai rumit. Kemudian ada refleksi di akhirnya. Tapi di awalnya saya ingin medianya itu ditambahkan lembar identitas anak, sehingga nanti anak itu akan menuliskan nama, kelas, dan lain-lain begitu ya. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman, ini bagi yang sama sekali belum paham atau yang sudah paham juga menambah hasanah wawasan kita begitu. Nah, saya akan coba memasukkannya dengan menggunakan suara nih teman-teman. Kita buat promnya dengan suara. 1, 2, 3, jreng. Saya adalah guru IPAS kelas 3 SD. Saya ingin mengembangkan media belajar interaktif dengan tujuan pembelajaran adalah murid mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan tepat. Di dalam media pembelajaran ini saya ingin ada materi yang lengkap disajikan tentang bunga dan bagian-bagiannya. Ada simulasi bagaimana murid bisa menentukan mana yang termasuk daun, mana yang termasuk tangkai, dan mana yang termasuk bagian-bagian bunga yang lainnya. Selain itu, dalam media ini saya ingin juga ada kuis. Kuisnya itu harus berjenjang levelingnya, dari mulai yang mudah, kemudian sedang, sampai ke tingkat yang sulit. Berikan apresiasi dalam bentuk sertifikat penghargaan ketika ada siswa mampu untuk mengimplementasikan jawaban dalam bentuk kuis yang disajikan. Di bagian akhir, pastikan ada refleksi. Refleksi ini berisi tentang 4P. P yang pertama adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Media pembelajaran interaktif ini harus dirancang dengan stylish, digital, berwarna-warni, menarik, memukau, sehingga membuat anak-anak nyaman, terinspirasi untuk mau belajar IPAS. Nah, itu adalah prom AI-nya teman-teman. Lihat ya, saya sudah curhat panjang lebar nih ke AI seperti ini. Biarkan nanti dia akan mengcoding ya, dia akan menyimpan dulu prom AI kita. Menurut saya nggak perlu direvisi, biarkan aja ala kadarnya seperti ini. Jadi kemampuan kita membuat prom itu, bahkan kalau ini dibuat di ChatGPT, ini di bagian akhir ini ditambahkan 2 kalimat sakti. Kalimat pertama, apakah prom AI yang saya buat sudah benar? Yang kedua adalah berikan rekomendasi. Nah, sebelum saya jerengkan di Canva Code, ini akan saya simpan dulu nih, salin. Saya akan latihkan ke teman-teman untuk bisa membuat prom dari prom begitu ya, agar promnya luar biasa. Untuk ini saya akan langsung saja teman-teman. Ini adalah prom AI yang disajikan dengan menggunakan suara. Ketika sudah jadi prom, mari kita coba langsung jerengkan. Nah, ini teman-teman ketika mengklik ini harus ada jerengnya. Kalau tidak ada jerengnya, biasanya tidak maksimal. Bercanda ya. Siap. 1, 2, 3, jereng. Nah, ini akan mengubah. Canva AI akan mengubah prom yang panjang dari suara tadi sama dia ternyata disimpulkan. Wah, ternyata teman-teman, curhatan saya panjang lebar itu oleh Canva hanya diterjemahkan seperti ini. Tuh, lihat. Saya akan membuat media pembelajaran interaktif tentang bagian-bagian bunga yang menarik dan lengkap untuk murid kelas 3 SD. Media ini akan memiliki materi lengkap, simulasi interaktif, kuis berjenjang mudah sedang sulit, sertifikat penghargaan, dan refleksi 4P yang stylish dan berwarna-warni. Jadi keren banget, seluruh curhatan saya mampu diterjemahkan oleh Canva Code menjadi coding seperti ini, sampai kita menunggu hasilnya. Nah, ketika nanti sudah jadi, ini bisa teman-teman gunakan di papan interaktif digital untuk nanti anak-anak mencoba secara bergantian atau berkelompok. Mereka akan menunjukkan, kebayang ya, anak-anak itu ke depan 5 orang per kelompok gitu, mereka akan mensimulasikan tarik garis, mungkin ya kalau nanti hasilnya kayak gitu ya, tarik garis, oh ini adalah tangkai, ini adalah bunga, ini adalah buah, ini adalah daun, ini adalah akar begitu ya. Apalagi kalau di setiap bagian itu kemudian ketika diklik dia muncul penjelasannya, daun adalah apa, akar adalah apa. Nah, ini
ini masih mengcoding ya. Oke, saya sebut ini coding ya. Betul ya Kang Chen ya. Ini adalah proses coding begitu ya. Mengubah kata-kata menjadi kode. Nah, kode-kode ini yang di zaman dulu kita mengubah warna merah jadi putih aja, putih jadi merah kan di bahasa pemrograman itu ada ilmunya gitu ya. Nah, sekarang kita nggak perlu tahu ilmu itu. Kita nggak perlu tahu bagaimana Canva memasak di dapurnya, tapi yang kita tahu adalah hasil akhirnya. Ini promnya sudah, kodenya sudah sampai di 600 lebih baris. Oke, sambil menunggu hasil ini terbit, teman-teman. Nah, saya akan menunjukkan ke sini biar lebih efisien waktunya. Terakhir adalah mari kita, nah nanti ada presentasi ya, kalau ini secara luring, dan Kang Dero juga mulai gitu ya pelatihan-pelatihan ini untuk supaya teman-teman bisa memahami ini. Nah, ini kita bisa melakukan refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi ini untuk mengukur sejauh mana kita mampu memetakan dalam penggunaan papan interaktif digital. Nah, ini lembar refleksinya ini saya cuplik dari konten materinya Dirjen PDM begitu ya di Instagram, saya coba ulik begitu ya. Dan ini saya coba tabelkan seperti ini. Nanti teman-teman ini bisa digunakan untuk merefleksi, untuk mengidentifikasi kompetensi. Mana ya yang tadi ya? Coba kita cek. Ah, ini dia. Wah, seperti ini teman-teman hasilnya, lihat. Menurut saya sih keren banget ya, nggak nyampe 5 menit, bahkan mungkin 3 menit. Coba lihat, saya kan bilang berwarna-warni gitu ya, benar ya sama dia ada gambar-gambar bunga seperti ini nih. Petualangan bunga, mari belajar bagian-bagian bunga dengan seru. Ini ada beranda, ini ada materi, ini ada simulasi, ini ada kuis, ini ada refleksi. Coba di beranda ini kita ke bawah. Selamat datang petualang cilik, ayo belajar tentang bagian-bagian bunga dengan cara yang menyenangkan. Di sini kamu akan menemukan materi lengkap, simulasi interaktif, dan kuis seru. Pelajari materinya, jreng. Wah, keren banget. Tahukah kamu, bunga adalah bagian tumbuhan. Oke, ini mahkota, ini kelopak, ini putik, ini benang sari. Nah, disinilah harus bijak. Kalau memang gambar ini menimbulkan ketidakpastian karena gambarnya salah, minta perbaikan aja di sini ditulis lagi. Karena jujur li ya, untuk gambar itu di Canva Code menurut saya belum optimal. Atau mungkin saya yang belum tahu caranya. Jadi saran saya teman-teman ini bisa dihilangkan saja kalau memang ini salah atau keliru. Ada yang benar, daun dan tangkai benar. Tapi benang sari apakah seperti ini? Putik apakah seperti ini? Nah, ini tolong komentari. Pada bagian gambar di setiap bagian bunga dihilangkan saja. Lalu nanti jerengkan lagi, nanti dia akan mengcoding lagi, nanti akan muncul, ini kan versi 1 ya, sampai mencapai versi terbaiknya. Itu yang dikritisinya. Yang kedua adalah, tadi materi sudah simulasi. Klik pada bagian bunga di bawah ini, lalu pilih nama yang tepat. Nah, ini juga bisa jadi miskonsepsi ya, karena sekali lagi ya menurut saya Canva Code untuk gambar yang se-eksklusif ini belum optimal ya, atau mungkin nanti bisa dicari. Nah, ini yang seperti ini, oh ya, kalau dia klik ini, maksudnya gini, maksudnya ketika dia klik ini, coba ini tuh apa sih? Oh, tangkai bunga, benar. Nanti muncul skornya sekian. Jadi nanti kritisi lagi, bisa dikritisinya di sini, tulisnya gambar yang dihasilkan belum bagus gitu ya. Perbaiki sehingga mirip gambar sesungguhnya tentang bunga mawar gitu ya, misalkan gitu. Jadi tetap poinnya kita harus bisa merefleksi itu, yang mengkoreksi. Oke, kita sebut namanya dulu ya, namanya Dero misalkan ya. Oke, ini soalnya mudah, ini sedang, ini sulit. Nah, harusnya soal mudah dulu, baru sebelum soal mudah selesai nggak bisa ke sedang dan sulit. Makanya koreksi lagi di sini sampai nanti ada 10 versi terakhir yang diambil. Apa bagian-bagian bunga? Oke, kita coba klik begitu ya. Pertanyaan 2 dari 5. Nah, ini juga belum optimal. Oh, ini warna kelopak bunga biasanya adalah, jadi si soalnya itu langsung muncul otomatis ya. Ini pertanyaan 4 dari 5, ini pertanyaan 5 dari 5, jreng gitu ya. Nah, skor akhirnya 1 dari 5. Lanjut ke refleksi. Apa peristiwa? Lihat, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Oh, bener banget ya. Peristiwanya belajar, misalkan ya, jelasin. Perasaannya senang. Belajarnya belajar apa tadi? Pembelajarannya bunga. Ini simpel-simpel aja asal ya. Penerapannya belajar lagi gitu ya. Nah, ini akan kita klik kirim refleksi. Refleksi berhasil disimpan. Nah, teman-teman pastikan bahwa alhamdulillah nih sudah muncul fitur datanya. Inilah yang disebut dengan Canva Sheet. Dulu ketika awal-awal pelatihan Canva suka ditanya, nanti datanya itu tersimpan di mana? Ternyata jawabannya adalah tersimpan di sini. Ya, di data, namanya Canva Sheet. Kalau nanti teman-teman membuat seperti ini dan tidak muncul fitur data ini, teman-teman boleh tulis di sini dengan kata-kata seperti ini. Dengan kata-kata seperti ini nih.
paksa hubungkan dengan Canva Sheet. Nah, nanti coba kalau belum muncul, silakan tulis seperti ini. Paksa hubungkan dengan Canva Sheet. Jreng, nanti dia ngoding lagi, nggak muncul lagi. Tulis lagi seperti ini. Paksa lebih keras. Emang nggak baik dipaksa. Tapi kalau untuk kebaikan, nah, memang disiplinnya harus dipaksa. Paksa lebih keras hubungan dengan Canva. Kalau belum muncul juga, tulisnya kerasnya 2 kali. Terus seperti itu. Jujur ini Kang, ya saya sudah mencoba dengan sampai keras aja ini. Nggak muncul, saya coba lagi, ternyata muncul. Nah, bagian data ini bagian penting karena ini rekapan. Klik dulu bagian datanya, ya, ambil dulu datanya, Canva Sheet-nya diambil, karena rekapan jawaban anak-anak itu nanti akan tersaji dan tersimpan di dalam Canva Sheet ini. Nah, setelah Canva Sheet-nya diambil, maka tugas selanjutnya teman-teman adalah, saya kesini dulu ya karena muter. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus memiliki karya ini. Kalau sampai di sini belum jadi milik kita nih, mari kita klik publikasikan. Setelah dipublikasikan, nanti teman-teman bisa diisi bagian URL-nya, begitu ya, link-nya. Ada yang bisa diubah, begitu di bagian ujung. Tapi kalau di bagian depan, seperti ini, denirohandy.mycanvassheet, ini nggak bisa diubah, karena dari awalnya sudah seperti ini. Orang pertama yang loginnya seperti ini. Hati-hati ya yang di tim sekolah, kalau nggak dicek, nanti siapapun yang nanti ngedesain di tim sekolah, alamatnya pasti futsal bola, misalkan, atau bola futsal, begitu ya. Karena yang orang pertamanya guru PJOK. Nah, yang bisa diubah yang bagian ini, yang bisa diubah, ya silakan. Bisa sih diubah bagian ini, tapi dapatkan domain baru, tentu itu berbayar. Klik publikasikan, supaya dia jadi milik kita. Nah, sekali lagi, ini adalah, tuh, seperti ini ya teman-teman ya. Ini Canva Sheet-nya, ya, jadi data anak-anak itu nanti akan masuk ke sini. Ketika ada orang baru yang mengisi, ini kita bisa klik muat ulang data. Sehingga nanti akan ada orang-orang baru di sini, siapa saja yang muncul. Oke, tuh, data sinkron. Ini keren banget ya, Canva Sheet. Nah, tuh sudah jadi karya saya. Saya bisa klik salin, ya. Saya bisa klik salin, lalu saya kirim ke teman-teman atau ke murid-murid di sekolah melalui grup WA atau yang lainnya, atau saya bisa klik lihat situs web. Nah, ketika saya klik lihat situs web, nanti ini akan masuk ke dalam website gitu ya. Polanya seperti website. Ini tinggal nanti dinikmati oleh anak-anak kita sebagai media belajar. Nah, ini adalah contoh dari mana tadi form untuk refleksi kompetensi. Teman-teman di bagian ini silakan nanti bisa mulai, teman-teman tuh sudah di level mana gitu ya. Contoh nih, pemanfaatan whiteboard digital atau papan tulis digital. Mampu menggunakan fitur tulis menggunakan stylus pen atau jari. Mampu tidak teman-teman? Oke, checklist P misalkan ya. Mampu menggunakan fitur gambar. Oh gampang dong. Mampu menggunakan fitur anotasi. Nah, ini yang mungkin masih saya belum bisa. Nah, boleh cukup. Menyimpan hasil. Ah, gampang banget. Terus, mampu menampilkan audio untuk pembelajaran. Nah, ini agak remeng-remeng nih, misal gitu ya. Menampilkan video. Oh, ini juga remeng-remeng nih. Menampilkan animasi. Ini juga remeng-remeng nih. Terus, seperti ini teman-teman. Sampai nanti dijumlahkan 1, 2, 3 ini. Karena ini ada sekian poin, begitu di sini ada 15 poin. Berarti kalau maksimalnya 4, berarti 60. Kalau teman-teman ternyata ada di angka 30 per 60 kali 100%, berarti angkanya 50. Kalau 50 berarti teman-teman di tahap berkembang. Ya, padahal kita paham KKTP-nya misalkan Kang Dero tentukan di sini, dicakap. Jadi kalau teman-teman masih berkembang, nah ini sebaiknya belajar lagi sebelum nanti bisa mengimbaskan. Oke, nah ini tadi saya sedang buka apa ya? Oh, saya sedang buka hasilnya. Nah, ini tadi hasilnya teman-teman, ikuti kuis tuh. Raih sertifikat, oh iya ada sertifikatnya ya. Saya tadi lupa masukkan nama Dero gitu ya. Oke, ini namanya tadi sudah ya. Nanti di akhir itu katanya akan ada sertifikat. Ini mohon maaf linknya tidak saya share. Dan dengan demikian ya, materi Kang Dero sudah selesai teman-teman ya, sampai ke refleksi kompetensi. Semoga ini bisa menambah kebaikan teman-teman untuk terus belajar dan belajar. Setidaknya ada ilmu baru. Bagaimana bantuan dari Pak Presiden ini tidak hanya sekedar barang, tapi juga mampu menjadi inspirasi kebaikan untuk belajar dan mengajar, menghasilkan yang terbaik bagi murid-murid kita. Terima kasih Kang Yayan, Kang Acep, teman-teman Kokapten dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. 21.07 kita masih ada waktu. Bisa diskusi sampai 21.15. Silakan Kang Yayan.
Oke, terima kasih Kang Dero atas penjelasannya, sangat super sekali, memberikan emotikon yang paling meriah untuk di malam hari ini. Bapak Ibu silakan. Oke, terus terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan tanya jawab ya. Kita akan tanya jawab, tapi karena waktu sekarang sudah pukul 21.07, jadi pertanyaannya saya batasi saja 3 pertanyaan ya Kang Dero. Dan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya lebih dalam lagi tentang materi hari ini atau malam hari ini, silakan untuk raise hand Bapak Ibu. Untuk presensi nanti saya bagikan ya. Untuk presensi, nah, sudah saya bagikan di chat room-nya, silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau mengeksplorasi materi yang dijelaskan pada malam hari ini secara lebih dalam. Oh, Pak Abdul Majid ya. Abdul Majid, silakan Pak Abdul Majid. Hatur nuhun Kang, karena waktosna luar biasa sekali materinya. Cuman tadi punten Kang Dero dari coding ke itunya otomatis apa ada itu loh, tadi saya ke belakang sebentar udah berubah. Dari tadi pengkodian dari kode-kode itu ke hasilnya itu otomatis atau ada otomatis tahapnya? Oh, oke. Ya, siap. itu tadi, ya. Dari prompt AI yang sudah kita hasilkan, nanti dia akan berubah di coding ya. Coding itu dimasak lah oleh Canva gitu ya, sampai menjadi racikan yang sangat lezat. Nah, itu kita tidak perlu tahu dapurnya seperti apa. Nanti tiba-tiba akan langsung jreng aja, jreng gitu ya. Ini nanti langsung ada hasilnya. Aman. Siap. Ya, nanti juga ada rekaman ini Kang Yayan ya. Iya, bahkan sekarang juga sedang live di komunitas kita di YouTube. Nanti linknya akan di-share di grup kita. Siap. Hatur nuhun Kang. Mangga, siap. Semangat. Terima kasih Pak Abdul Majid ya. Sekarang Ibu Aan. Oh, Pak Aan ya, Pak Aan Hamdani, silakan Pak Aan. Ya, terima kasih Kang. Saya dari Aceh. Siap. Ya, Aceh. Mau nanya Kang tentang ini kan, kalau di prompt kita yang buat dua kali kan, kalau di chat GPT pertanyaan yang sama, tapi kalau di chat GPT itu akan keluarnya berbeda gitu. Apakah kalau di prompt yang sama ketika kita 2 kali mengajukan itu, apakah hasilnya nanti akan sama atau berbeda gitu? Iya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Ya, kita coba saja begitu ya. Nah, coba nih, apakah nanti satu prompt yang sama ini akan menghasilkan, yang pernah dicoba itu adalah 2 akun yang berbeda dengan prompt yang sama, ada kalanya sama, ada kalanya beda. Ya mungkin tergantung perasaannya ya, sedang kondisi hatinya seperti apa gitu. Tapi memang kalau mau dicoba gitu, coba Kang Ian nih. Mana tadi chat GPT ya. Kalau memang mau dicoba bisa saja. Tadi saya sudah mencoba begitu ya dengan prompt yang pertama. Kalau dengan, nah coba sebentar. Nah di sini nih ya. Oke, di sini nih sudah terlihat Kang Ian? Proses. Sudah. Oke. Tapi ingat ya, bekerjanya itu harus di dalam kamar chat yang sama. Jadi jangan bekerja ini di kamar chat yang ini. Kemudian nanti chat baru lagi, obrolan baru, bekerja lagi di sana gitu. Jangan seperti itu. Jadi untuk membandingkan pertanyaan ini, satu prompt yang sama, tadi hasilnya ini ya, dalam bentuk Word. Nah sekarang kita prompt yang ini kita copy lagi. Tapi izin, saya nggak minta di-download ke dalam Word, karena itu biasanya ada batasannya. Kalau sudah ada batasannya, harus kembali lagi katanya besok. Ya seperti berobat gitu, balik lagi besok gitu ya. Nah, biasanya saya solusinya itu pakai akun yang lain, karena ini kan sesi free gitu ya. Kalau untuk yang optimal tentu harus berbayar. Tapi kita optimalkan yang free. Nah, Kang, ini nanti hasil akhirnya tidak dalam downloadan, itu nggak masalah, bukan berarti sama atau beda. Nah, dengan prompt yang ini, kita akan tunggu 1, 2, 3 jreng. Apakah hasilnya seperti RPP bunga tadi, ya, yang Akang sudah lihat? Tapi ini tidak akan lama munculnya. Karena tidak dalam bentuk Word. Oh, ternyata dia masih tertaut ke prompt yang di atas ya. Padahal saya sudah hilangkan loh ininya MS Word-nya. Ternyata dia masih karena dianggap prompt yang sama begitu ya. Tadinya nggak mau dimunculkan dalam Word gitu ya. Tapi oke lah, karena kuota saya masih ada ya. Ini ada berapa ya? 3 atau 5 begitu ya. Sampai 5 kali unduhan.
Termasuk ketika kita menginput PDF begitu ya, untuk minta dibacakan atau dirangkum, kan sekarang mah keren banget ya. Yang mager-mager nih, kita ada buku banyak begitu, masukin aja ke situ. Sebenarnya ini ngomongin apa sih, minta dirangkum gitu. Nah, tapi yang kayak gitu-gitu tidak membuat kita malas, tapi harus kita optimal menjadi kreatif gitu ya untuk bernalar kritis. Nah ini Kang, ya kita masih menunggu ini apakah dia masih memiliki kemampuan untuk menunjukkan ini. Tapi saran saya, pertanyaan itu tidak bisa digeneralisir oleh saya. Kemudian saya menyatakan bahwa ini sama atau beda gitu ya. Coba kita cek aja nih. Nah, kita cek. Yang tadi tidak akan saya buka, teman-teman ingat-ingat lagi. Tuh, Kang Yanti nyari. Ini ternyata sudah habis masa berlakunya karena saya sejati banget sering pakai ini tuh. Anda telah mencapai batas kuota maksimal katanya, padahal cuma 2 tuh ya. Nah, kalau gitu kita bersabar aja lah ya. Nanti bisa ganti akun atau bisa berpindah dengan mode pembayaran tentunya ya. Tapi saya tidak sedang mempromosikan AI ya. Oke, nah ini Kang coba lihat ini beda atau sama ya dengan prom yang sama. Sejauh ini masih sama ya sampai identifikasi pembelajaran ini. Ini desainnya. Nah, di sini sudah berbeda nih. Nih, di sini sudah berbeda tuh. Aman, inklusif, mensimulasi. Tapi walaupun berbeda, bisa saja dari sisi redaksinya, bukan dari sisi maknanya. Perbedaan dari naratif, tetapi sebenarnya maknanya adalah sama. Apersepsi mengamati gambar bunga melalui split screen, tadi juga perasaan sama, tapi dengan bahasa yang lebih berbeda. Menonton video singkat tentang bagian bunga, nah ini bagian ini tadi tidak ada, lebih jelas kalau tadi ya. Penjelasan tujuan dan alur kegiatan, oke, silakan nanti dibandingkan saja. Ya, dan urgensinya apa? Kalau untuk membandingkan sudah terjawab. Tapi kalau untuk kepentingan menyajikan karya seperti RPP dan sebagainya, saran saya untuk prom yang sama cukup sekali digunakan. Kalau sampai 2 kali, apalagi di chatroom yang sama, nanti dia akan terbacanya sebagai sebuah pola. Kalau dia sebuah pola, ada kesan seperti ini. Kan sudah diberikan di atas, ngapain diulang-ulang lagi? Walaupun AI nggak akan sebenci itu begitu ya. Kalau manusia mungkin iya, tapi kalau AI enggak. Itu mungkin Kang ya, tapi sudah ada buktinya, silakan disimpulkan sendiri. Begitu. Kang An. Aman ya? Terima kasih, Siap. Masih ada? Ya. Satu lagi. Masih ada lagi kah? Satu lagi, silakan. Halo Bapak Ibu. Masih adakah yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, sekarang sudah waktunya pukul 21.15 ya Kang? Oke, boleh minta refleksi saja mungkin seperti Bu Esi. Teman-teman boleh tuliskan untuk refleksi malam ini apakah materi ini menyegarkan, membantu teman-teman meskipun mungkin alatnya belum hadir, tapi bukan hanya tentang alat ya, literasi digital itu. Boleh tuliskan di chat ya bagaimana kesan teman-teman tadi tentang kalau 4P keren banget tuh. Tapi disingkat saja bagaimana perasaan teman-teman before after setelah belajar malam ini. Kang Acep semakin penasaran. Keren sekali, terima kasih. Keren Bu Yeni, Bu Desi, kemudian Kang Ahmad sangat mencerahkan. Oke, terima kasih. Testimoni ini penting bagi Kang Dero sebagai umpan balik. Oke, keren. Iya, siap. Terima kasih, mantap. Sangat interaktif, luar biasa. Bu Herma, terima kasih. Oke, sangat keren. Terima kasih ya teman-teman. Daging semua. Nah, berkah dari hasil belajar. Terakhir saya akan closing statement sebelum ke Kang Yayan. Cintai belajar, cintai ilmu. Kenapa kita harus terus belajar dari buayan sampai ke liang lahat? Kalau kita berhenti belajar, berhenti kesempatan untuk menghadirkan kebaikan. Belajar bukan hanya dalam konteks membaca, tapi belajar dari kehidupan, belajar memaknai sesuatu, apapun itu. Apalagi esok hari kita akan menikmati sensasi Hari Guru Nasional 2025. Semoga kita semakin menjadi guru-guru yang hebat untuk menciptakan Indonesia yang kuat luar biasa. Dari kami, Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat, Kang Dero, teman-teman Kokapten Pendidik Belajar ID Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2025. Semoga kita semakin yakin bisa digugu dan ditiru. Jadilah teladan kebaikan untuk murid-murid kita dengan mengoptimalkan 4 kompetensi model kompetensi guru. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kompetensi kita untuk melayani anak-anak kita. Kompetensi profesional berkaitan dengan amunisi profesionalitas kita sesuai dengan kemapalannya. Kompetensi sosial, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain termasuk murid-murid kita. Dan kompetensi kepribadian, bagaimana kita bisa menjaga marwah dan martabat kita sebagai seorang guru sehingga memang patut dan layak untuk digugu dan ditiru. Guru hebat, Indonesia kuat. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Oke, Yayan. terima kasih sekali Kang Dero, ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di sekolah ya bisa mengaplikasikan dan sekaligus bisa menularkan ke rekan-rekannya ya. Karena Bapak Ibu di malam hari ini adalah malam yang sangat spesial sekali dikarenakan pematerinya itu Kapten Belajar di Provinsi Jawa Barat ya, Bapak Ibu. Jadi ilmunya sangat ini daging semua. Kalau tadi ada satu buah refleksi dari rekan-rekan yang hadir di sini sebagai peserta. Jadi tolong Bapak Ibu, apa yang didapat di malam hari ini jangan sampai berhenti di Bapak Ibu sendiri. Jadi tolong kebaikan ini sebarkan ke rekan-rekan yang ada di sekolah, di komunitas Bapak Ibu, di komunitas pendidik ataupun komunitas-komunitas lain-lainnya, sehingga apa yang kita dapat di malam hari ini akan lebih memberikan manfaat untuk anak-anak kita. Satu kata untuk malam hari ini, kata kuncinya adalah jreng, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terus selanjutnya Bapak Ibu untuk daftar hadir, itu daftar hadir yang diberikan dari BLPT langsung ya, dari Kemdikdasmen.